Novel fiksi bela diri perkotaan, Cincin Perintah Kaisar Naga, edisi yang ke-2576 hingga 2600. Sambil merobohkan dedaunan, Zhang Biao menebas kepala Sentian dengan pedangnya. Sentian berbalik ke samping, dan cahaya pedang yang tajam meluncur di sepanjang telinga Sentian. Ujung pedang yang tajam membuat kulit Sentian terasa sakit seperti terbakar. Sentian menghindari dua gerakan Zhang Biao berturut-turut, yang membuatnya marah dan malu. Anda harus tahu bahwa di matanya, Sentian hanyalah orang buangan dan tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan dirinya. Tetapi sekarang, orang buangan di matanya itu benar-benar mengelak dari dua serangannya tanpa menggunakan senjata apapun, yang membuat Zhang Biao merasa sangat malu. Aku sangat marah, aku harus membunuhmu hari ini. Zhang Biao meraung, dan pedang panjang di tangannya langsung melesat ke langit dengan seberkas cahaya. Tiba-tiba, gelombang udara membubung di sekitar Zhang Biao. Melihat Zhang Biao sangat marah, Sentian tersenyum dingin, kemudian cahaya keemasan menyambar badannya, badan emasnya yang tak terhancurkan pun memeluk erat Sentian. Melihat Sentian mengaktifkan badan emas yang tidak bisa dihancurkan dan seluruh badannya ditutupi sisik emas, kecemerlangan pedang panjang di tangan Zhang Biao menjadi lebih terang. Saudara Sentian, biar aku memberimu senjata. Pada saat ini, Zuzi meraung, lalu melemparkan pisau panjang di tangannya ke arah Sentian dengan seluruh kekuatannya. Sentian tidak memiliki senjata di tangannya, jadi dia pasti akan menderita kerugian jika terus bertarung seperti ini. Sentian mengulurkan tangannya untuk menangkap pedang panjang yang dilempar Zuzi, dan segera menangkisnya di depannya. Sepotiong tembaga dan besi yang rusiak, kau ingin menghalangi seranganku. Zhang Biao mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya ke bawah dengan sekuat tenaga. Untuk menghadapimu, bahkan tongkat kayu pun sudah cukup. Sentian menyipitkan matanya sedikit, dan menyuntikkan aliran kekuatan naga ke dalam pedang panjang itu. Pedang panjang yang awalnya biasa saja tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan dan mengeluarkan suara berdengung. Duar, pedang Zhang Biao menebas ke bawah, namun diblok oleh pisau panjang Sentian. Pedang-pedang itu saling beradu, menimbulkan suara gemuruh. Gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah, menumbangkan semua pohon di sekitarnya. Kalau saja perkelahian terjadi di desa Dasi, jurus ini sudah cukup untuk meratakan rumah-rumah di sekitar desa itu dengan tanah. Dentang, tepat setelah pedang saling beradu, terdengar suara logam jatuh ke tanah. Semua orang melihat bahwa hanya gagang pedang yang masih ada di tangan Zhang Biao. Badan pedang langsung patah dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Zhang Biao menatap pedang patah di tangannya dan tercengang. Walaupun pedang panjang di tangannya tidak dapat dianggap sebagai pedang yang berharga, namun pedang itu 1000 kali lebih baik daripada kapak di tangan Sentian. Tapi sekarang pedang panjang di tangannya benar-benar dipotiong oleh kapak di tangan Sentian. Zhang Biao yang terkejut merasakan gelombang ketakutan di hatinya saat dia merasakan aura berbahaya yang terpancar dari kapak di tangan Sentian. Dia merasa bahwa dia telah meremehkan kekuatan Sentian. Mampu menggunakan kapak dengan kekuatan seperti itu, kekuatan Sentian saat ini jelas berada di atas alam lihe. Seorang penghuni gunung yang rendah hati sebenarnya memiliki kekuatan di atas alam lihe, yang sebanding dengan beberapa pengikut sekte. Zhang Biao benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang master seperti Sentian bisa muncul di desa Dasi. Sudah waktunya untuk membalaskan dendam orang-orang di desa Dasi. Sentian perlahan mengangkat kapak di tangannya, dan cahaya pada kapak itu tiba-tiba membesar. Cahaya keemasan di seluruh langit memantulkan wajah Zhang Biao yang ketakutan. Kau tidak bisa membunuhku. Aku dari sekte Yuding, dan guruku adalah... Zhang Biao ketakutan dan memunculkan sektenya sendiri untuk menakut-nakuti Sentian. Namun, Sentian sama sekali tidak mendengarkan. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan pisau di tangannya. Zhang Biao sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak ada gunanya mengungkit-ungkit gurunya. Gurunya telah bersujud kepada Sentian. Apakah Sentian akan takut padanya? Merasakan kuatnya pedang Sentian, Zhang Biao menendang kakinya dan mundur dengan keras. Zhang Biao ingin kabur, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Sentian. Melihat Zhang Biao hendak kabur, penduduk desa Dasi menjadi gelisah. Mereka ingin memakan Zhang Biao hidup-hidup. Mereka tidak bisa membiarkannya kabur. Saudara Sentian, Zhang Biao berusaha kabur.
Kita tidak boleh membiarkan dia kabur, bunuh dia. Zuzi dan Yuner berteriak, mengingatkan Sentian. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa kabur. Tatapan mata Sentian tampak tenang saat dia menatap Zhang Biao yang hendak kabur, sementara kapak di tangannya masih terayun ke bawah perlahan. Namun, saat ini, bilah kapak di tangan Sentian terus mengembang, seperti matahari di langit, menerangi seluruh desa Dasi. Cahaya bilah pedang yang besar, bagaikan gunung, melesat menuju Zhang Biao. Sekalipun Zhang Biao ingin kabur, dia tidak dapat lepas dari jangkauan cahaya pedang besar ini. Zhang Biao merasakan ujung yang besar dan tahu bahwa dia tidak bisa kabur, jadi dia berhenti dan berkata dengan keras di matanya. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang-orang sekte Yuding kita begitu mudah dibunuh? Seperti yang dikatakan Zhang Biao, dia mengeluarkan sebuah token dari pinggangnya. Zhang Biao meneteskan setetes darah ke token itu, dan kemudian token itu mulai menyala, dan kemudian cahaya ini membentuk perisai di atas kepala Zhang Biao. Ini adalah kartu keamanan murid sekte Yuding, dan ini untuk digunakan di saat-saat genting. Lagi pula, sekte Yuding berfokus pada pemurnian obat, dan ada beberapa kesenjangan dalam pelatihan seni bela diri dibandingkan dengan sekte lain, jadi setiap murid sekte Yuding memiliki kartu keamanan. Ledakan, cahaya pedang yang melesat ke langit menebas perisai itu, dan suara berderak pun terdengar. Tak lama kemudian perisai itu hancur, dan cahaya pedang itu pun menghilang. Namun, akibat dari cahaya pedang tersebut, parit-parit di sekitar Zhang Biao hancur, dan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya terpotiong menjadi dua, menunjukkan betapa kuatnya pedang ini. Setelah Sentian menebas kapak itu, kapak di tangannya akhirnya tidak dapat menahan beban dan langsung berubah menjadi bubuk. Dengan begitu banyak kekuatan naga yang disuntikkan ke dalamnya, akan sulit bagi senjata biasa untuk menahannya. Melihat kapak di tangan Sentian berubah menjadi bubuk, Zhang Biao tertawa arogan. Hahaha, aku memegang papan komando, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau tidak bisa membunuhku. Zhang Biao tertawa dengan arogan, dan tawanya terdengar sangat kasar di telinga penduduk desa Dasi. Melihat Zhang Biao yang tertawa arogan, Sentian memasang wajah dingin dan berjalan perlahan ke arah Zhang Biao. Sudah kubilang sebelumnya, bahkan sebatang tongkat pun bisa membunuhmu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia membungkuk dan dengan santai mengambil sebatang cabang pohon. Melihat bahwa Sentian benar-benar akan menggunakan dahan pohon untuk menghadapinya, Zhang Biao menjadi marah. Wah, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi kamu lupa kalau aku ini apoteker. Setelah Zhang Biao selesai bicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya ke depan, dan bubuk merah langsung melayang dan langsung menutupi Sentian. Ini bubuk pengikis tulang. Kalau terkena sedikit saja, seluruh badanmu akan bernanah dan mati. Kalau terhirup sedikit saja, organ dalammu akan membusiuk dalam sekejap. Wajah Zhang Biao penuh dengan kebanggaan. Kau tahu, keterampilan terbaik sekte Yuding adalah membius. Melihat Zhang Biao benar-benar menggunakan racun pada Sentian, semua orang di desa Dasi berkeringat dingin untuk Sentian. Zuzi dan Yuner sangat gugup hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada Sentian. Serbuk pengikis tulang, nama yang bagus. Sentian memegang ranting di tangannya dan melangkah keluar dari bubuk merah itu selangkah demi selangkah. Zhang Biao menatap Sentian dengan tidak percaya dan bertanya dengan kaget. Kenapa? Kenapa kamu tidak diracuni? Aku lupa memberitahumu, aku sebenarnya juga seorang apoteker. Sejauh menyangkut alkimia, aku bisa disebut leluhurmu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengayunkan ranting di tangannya dengan keras. Dengan suara keras, bekas yang dalam langsung tertinggal di pipi kanan Zhang Biao, dan segera membengkak. Zhang Biao menyentuh pipi kanannya, menatap Sentian dengan kebencian di matanya, lalu mengambil racun berwarna-warni dari badannya dan melemparkannya ke Sentian. Tidak peduli racun apapun, Zhang Biao menggunakan semuanya. Dia tidak percaya bahwa racun itu tidak akan membunuh Sentian. Namun, Sentian sama sekali tidak menghindar atau peduli saat menghadapi racun yang dilemparkan oleh Zhang Biao. Dia mulai memukul Zhang Biao terus-menerus dengan ranting di tangannya. Beberapa menit kemudian, tidak ada lagi racun di badan Zhang Biao, tetapi Sentian masih berdiri utuh.
Tetapi dia sendiri sudah mengenakan pakaian yang compang camping dan sekujur badannya penuh memar akibat pemukulan Sentian. Sudah saatnya aku mengantarmu pergi. Sentian menatap Zhang Biao yang penuh luka akibat pukulannya, lalu mengangkat ranting di tangannya lagi. Pada saat ini, Zhang Biao tahu bahwa ranting di tangan Sentian sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Saudara Sentian. Tepat ketika Sentian hendak membunuh Zhang Biao, Zuzi tiba-tiba berteriak. Sentian menoleh ke arah Zuzi, dan Zuzi berkata, "Saudara Sentian, bisakah kau serahkan dia padaku? Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam sesama penduduk desa." Sentian mengangguk, lalu mencengkeram kerah baju Zhang Biao dan melompat ke alun-alun desa Dasi. Sentian menendang kaki Zhang Biao, mematahkannya, membuatnya mustahil baginya untuk kabur. Zhang Biao berlutut di alun-alun, badannya penuh bekas luka, kepalanya tertunduk, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. "Pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati." Semua penduduk desa Dasi bersorak marah. Karena di satu sisi alun-alun terdapat mayat penduduk desa yang dibunuh oleh Zhang Biao beberapa hari terakhir. Zuzi mengambil kapak dari seorang penduduk desa dan berjalan menuju Zhang Biao. Kepala desa tua itu lalu mengulurkan tangannya dan menghentikan pilar itu. "Zuzi, kau tidak bisa melakukannya. Jika Zhang Biao dibunuh oleh penduduk desa Dasi kita, Sekte Yuding tidak akan membiarkan desa Dasi kita pergi. Bahkan jika Zhang Biao mati di tangan Sentian hari ini, aku rasa Sekte Yuding tidak akan membiarkannya pergi. Maka bencana akan menimpa desa Dasi kita." Kepala desa tua itu berkata kepada Zuzi. Ketika Zuzi mendengar ini, dia tercengang. Penduduk desa lainnya juga menutup mulut mereka dan menundukkan kepala sedikit. Karena apa yang dikatakan kepala desa tua itu benar, mereka bisa saja membunuh Zhang Biao untuk melampiaskan amarah dan membalas dendam, tetapi Zhang Biao memiliki seluruh Sekte Yuding di belakangnya, bisakah desa Dasi mereka bertarung dengan Sekte Yuding? Hahaha, aku murid Sekte Yuding, dan Sekte Yuding ada di belakangku. Jika kau membunuhku, Sekte Yuding akan membantai semua orang di desa Dasimu. Zhang Biao menjadi marah lagi ketika mendengar bahwa kepala desa tua itu takut Sekte Yuding tidak akan berani membunuhnya. Melihat ekspresi arogan Zhang Biao, penduduk desa Dasi marah tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Wajah Zuzi memerah karena marah, dan tangannya yang memegang kapak bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Sentian. Sentian tiba-tiba mengayunkan tongkatnya ke bawah, dan seketika itu juga mengenai sudut mulut Zhang Biao, yang langsung memutar mulut Zhang Biao dan membuatnya tidak dapat tertawa lagi. "Kepala desa tua, apakah kau percaya padaku, Sentian?" Sentian menatap kepala desa tua itu dan bertanya. "Tentu saja aku percaya padamu," kata kepala desa tua itu. "Baiklah, karena kamu percaya padaku, biarkan Zuzi membunuh orang ini. Bahkan jika dia terbunuh, Sekte Yuding tidak akan membalas dendam pada desa Dasi." Sentian berkata perlahan. "Mengapa?" Tanya kepala desa tua itu heran. "Karena tidak lama lagi Sekte Yuding tidak akan ada lagi di dunia surga dan manusia ini," kata Sentian dengan tatapan tegas di matanya. Ketika kepala desa tua itu mendengar ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, tetapi melihat mata Sentian yang penuh tekad, kepala desa tua itu sedikit gemetar dan berkata, "Apakah kamu ingin?" Kepala desa tua itu tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi dia mengerti arti kata-kata Sentian. "Zuzi, silakan maju." Kepala desa tua itu minggir dan berkata kepada Zuzi. Ketika Zuzi mendengar ini, dia langsung menjadi gembira dan berlari langsung ke arah Zhang Biao sambil membawa kapak. Zhang Biao menatap kapak di tangan Zuzi, matanya penuh ketakutan. Dia berjuang mati-matian tetapi tidak bisa bergerak, dan bahkan tidak bisa bersuara. "Pergilah ke neraka, kau binatang." Zuzi menggertakkan giginya, membuka matanya lebar-lebar, dan menebas dengan ganas. Dalam sekejap, kepala target terbelah dua, dan darah bercampur otak mengalir ke seluruh tanah. "Balas dendam, balas dendam." Zuzi meraung sambil mengayunkan kapaknya. Penduduk desa Dasi juga mulai berteriak, dan beberapa bahkan melangkah maju untuk melampiaskan kemarahan mereka pada badan Zhang Biao. Sekte Yuding. Wu Feiyu berdiri dengan gugup di depan tuannya Hu Yixiao. Karena merasa bersalah, kaki Wu Feiyu sedikit gemetar. "Kamu bilang rumput bangau itu milik adikmu Zhang Biao.
Bisakah dia mendapatkannya kembali dalam 2 hari? Hu Yixiao bertanya pada Wu Feiyu. Ya, karena guru mendesakku untuk segera kembali, aku tidak bertemu dengan adik laki-lakiku, tetapi adik laki-lakiku mengatakan bahwa dia harus membawa rumput bangau dalam waktu 3 hari. Wu Feiyu masih menipu gurunya. Dia tidak berani mengatakan bahwa rumput bangau itu hilang atau dipetik oleh orang lain. Jika itu terjadi, dia akan dihukum. Hu Yixiao menatap murid di depannya dan tiba-tiba tertawa, sedangkan Wu Feiyu menatap senyum gurunya dan tiba-tiba punya firasat buruk. Wah, tak lama kemudian, senyum Hu Yixiao menghilang, dan digantikan oleh ekspresi muram. Dia menamparkan wajah Wu Feiyu. Kamu masih ingin menipu tuanmu? Rumput bangau sudah dipetik oleh seseorang sejak lama, kan? Hu Yixiao berteriak pada Wu Feiyu. Wu Feiyu tercengang dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tuan, bagaimana Anda tahu? Bagaimana saya tahu? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Rumput bangau diolah menjadi pil tepat di depan saya. Kalian berdua idiot. Kalian bahkan tidak bisa memetik rumput bangau. Kalian hanya sampah. Apa gunanya menahan kalian? Hu Yixiao meraung marah, berharap dia bisa menamparkan Wu Feiyu sampai mati dengan satu telapak tangan. Jika rumput bangau tidak dipetik oleh Sentian, dia tidak akan kalah taruhan dengan Sentian dan berlutut di hadapan Sentian. Tuan, aku salah. Wu Feiyu berlutut di depan Hu Yixiao sambil menjatuhkan diri. Tapi Tuan, jangan khawatir, kami telah menemukan keberadaan orang yang memetik rumput ajaib itu. Selama dia kembali ke desa, aku akan menangkapnya. Jika dia berani mengikuti sekte Yuding kami untuk merebut rumput ajaib itu, dia harus mati. Wu Feiyu percaya bahwa dengan kemampuan Zhang Biao, tidak akan sulit untuk menghadapi Sentian. Tetapi saat Wu Feiyu baru saja selesai bicara, Hu Yixiao menamparnya lagi. Mudah ditangkap, Zhang Biao sudah terbunuh sejak lama, kata Hu Yixiao, dan melemparkan token yang rusiak, sambil berkata. Token jaminan telah digunakan, Zhang Biao sudah mati. Sentian yang memetik rumput bangau itu jelas bukan orang biasa. Orang yang bisa membuat Raja Iblis Yihe begitu hormat, orang ini pasti punya latar belakang lain. Hu Yixiao tahu bahwa Raja Iblis Yihe tidak akan menghormati seorang anak muda tanpa alasan, dan tingkat kekuatan Sentian sendiri tidak tinggi. Jika Raja Iblis Yihe masih seperti ini, itu pasti karena identitas Sentian. Tuan, orang ini tinggal di desa Dasi. Kami sudah bertanya tentang dia, tetapi mengenai asal-usulnya, orang-orang di desa Dasi tampaknya tidak begitu tahu. Saya akan pergi ke desa Dasi sekarang. Jika saya bisa bertemu Sentian, saya pasti akan membunuhnya dan membalaskan dendam adik laki-laki saya. Wu Feiyu sekarang ingin menebus kesalahannya, jadi dia ingin mencari tahu identitas Sentian. Hu Yixiao berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, biarkan kakak seniormu menemanimu. Jika kamu benar-benar bertemu Sentian, jangan bunuh dia, bawa dia kembali padaku. Dia punya hal-hal baik yang kita butuhkan. Tuan, jangan khawatir, aku pasti akan membawa Sentian kembali padamu. Wu Feiyu mengangguk, lalu bangkit dan pergi. Setelah Wu Feiyu pergi, Hu Yixiao melihat keluar jendela dan berpikir. Orang ini memiliki Raja Iblis Yihe di belakangnya. Jika aku mengambil tindakan terhadapnya, aku perlu menghubungi beberapa pembantu. Hu Yixiao sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, alis Hu Yixiao mengendur dan dia berteriak keras. Seseorang datang. Guru, apa perintahmu? Seorang murid dari sekte Yuding masuk dan bertanya. Siapkan sedan segera, aku akan pergi ke kota Raja Mingli. Perintah Hu Yixiao. Desa Dasi. Zhang Biao meninggal, dan semua orang menguburkan beberapa penduduk desa yang dibunuh oleh Zhang Biao. Seluruh desa Dasi kembali damai, tetapi saat ini, semua orang di seluruh desa Dasi mulai menganggap Sentian sebagai tulang punggung mereka. Bagaimanapun, kekuatan desa Dasi mereka terlalu rendah. Jika mereka bertemu seseorang seperti Zhang Biao, mereka hanya bisa menunggu kematian. Namun, jika Sentian berada di desa Dasi, situasinya akan berbeda. Sentian dapat melindungi keselamatan mereka dan bahkan melindungi mereka dari intimidasi orang-orang dari desa Daking. Nenek, kamu tidak melihatnya. Kakak Sentian sangat kuat. Dia memukul Zhang Biao dengan sangat keras sampai dia mengompol. Jika aku memiliki kemampuan seperti kakak Sentian,
aku juga bisa melindungi orang-orang di desa Dasi. Yuner menceritakan kepada wanita tua itu tentang pertempuran antara Sentian dan Zhang Biao. Namun setelah selesai berbicara, Yuner langsung menyadari bahwa ia telah mengatakan hal yang salah, jadi ia meminta maaf. Nenek, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Aku akan mencari cara untuk menyembuhkan matamu. Meskipun Zhang Biao sudah meninggal, saudara Sentian berkata ia dapat menyembuhkannya. Yuner tahu bahwa wanita tua itu buta, tetapi ia tetap mengatakannya. Ia takut wanita tua itu akan marah. Setelah mendengar perkataan Yuner, wanita tua itu tersenyum tipis, menyentuh kepala Yuner dan berkata, "Gadis bodoh, nenek sudah terbiasa. Tidak ada yang bisa menyembuhkan mataku." Siapa bilang tidak ada yang bisa menyembuhkannya? Aku bisa. Pada saat ini, Sentian mengikuti Zuzi masuk. Saudari Yuner, saya mengikuti saudara Sentian ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat. Saudara Sentian mengajari saya banyak hal. Lihat, ini disebut rumput pembersih mata. Saudara Sentian berkata bahwa jika rumput ini dibuat menjadi pil, itu dapat membuat nenek dapat melihat sesuatu. Zuzi berkata, badannya kotor dan dia membawa ransel. Benarkah? Yuner melangkah maju dengan penuh semangat dan mengambil rumput penyegar mata di tangannya. Tidak ada gunanya, mataku rusak karena, wanita tua itu tahu bahwa matanya telah dibutakan oleh racun dan dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Sentian berkata, "Nenek, jangan khawatir, tidak peduli apa yang membuatmu buta, aku bisa menyembuhkannya." Kakak Sentian, apa kamu serius? Jika kamu bisa menyembuhkan mata nenek, aku bisa melakukan apa saja. Aku bahkan bisa. Yuner menatap Sentian dan wajahnya memerah. Sentian menepuk kepala Yuner dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Gadis bodoh, kau masih sangat muda, berhentilah memikirkannya, aku pasti akan menyembuhkan mata nenekmu." Yuner menundukkan kepalanya, wajahnya memerah karena malu, sementara Zuzi menatap Yuner dengan bingung dan berkata, "Kakak Yuner, mengapa wajahmu memerah? Apa yang kau katakan bisa kau lakukan dengan kakak Sentian tadi?" Dasar Zuzi kutu kupret, diamlah. Yuner melotot ke arah Zuzi dan berlari keluar, meninggalkan Zuzi yang kebingungan. Sentian tersenyum, lalu mengeluarkan Senongding dan meminta Zuzi untuk melemparkan rumput pembersih mata dan beberapa herbal lainnya ke dalamnya. Sentian menjepit jari-jarinya dan api spiritual menyala. Sentian mulai memurnikan ramuan itu dan menjelaskannya kepada Zuzi sambil memurnikannya. Seperti kata pepatah, lebih baik mengajari seseorang memancing daripada memberinya ikan. Meskipun Sentian dapat mengobati orang-orang desa Dasi dan memurnikan obat di sini, Sentian tidak akan berada di sini selamanya. Sekarang Zuzi tertarik untuk menjadi seorang apoteker, jadi Sentian akan mengajari Zuzi. Jika Zuzi menjadi seorang apoteker, status seluruh desa Dasi akan meningkat pesat. Tak lama kemudian, aroma obat tercium dari Senongding. Hanya dalam waktu 1 jam, beberapa pil bening muncul di Senongding. Zuzi memandangi pil olahan itu dengan takjub, dan makin berhasrat untuk menjadi apoteker. "Nenek, jika kamu minum pil ini, kamu akan bisa melihat." Sentian menyerahkan sebuah pil kepada wanita tua itu. Wanita tua itu mengambil pil itu dan memakannya tanpa ragu-ragu. Dia sekarang sangat percaya pada Sentian. Setelah minum pil itu, wanita tua itu hanya merasakan sensasi dingin yang terus-menerus menjalar di sekujur badannya, dan akhirnya berkumpul di matanya. Mata yang awalnya tanpa ekspresi dan kosong, perlahan mulai menunjukkan sedikit warna. Wanita tua itu melihat sekelilingnya dan ekspresinya menjadi sangat gembira. "Adot, aku benar-benar melihatnya. Aku benar-benar melihatnya." Wanita tua itu gemetaran dan dia benar-benar berteriak keras. Mendengar teriakan nenek itu, Yuner pun bergegas kembali dari luar, lalu menatap mata neneknya, ternyata ada secercah semangat, dia juga sangat gembira. "Nenek, apakah kamu benar-benar bisa melihat?" Yuner bergegas mendekat, memeluk wanita tua itu erat-erat dan bertanya. "Yuner, nenek bisa melihatnya. Yunerku sangat cantik." Wanita tua itu memegang wajah Yuner dengan tangannya, air mata kegembiraan mengalir dari matanya. Yang tua dan yang muda berpelukan dengan gembira, dan keduanya mulai menangis. Suasana seperti ini membuat Zuzi menangis terus-menerus. Setelah beberapa saat, wanita tua itu dan Yuner akhirnya tenang.
Saudara Sentian, terima kasih banyak. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata Yuner sambil berlutut di hadapan Sentian. Gadis bodoh, kau telah menyelamatkan hidupku, apa yang telah kulakukan tidak ada artinya. Sentian memegang Yuner dan tidak membiarkannya berlutut. Ia kemudian menyerahkan pil yang tersisa kepada Yuner. Simpan pil ini dan berikan nenekmu 1 pil setiap hari. Setelah dia selesai meminumnya, nenekmu akan pulih sepenuhnya. Yuner mengangguk dan menyimpan pil-pil itu. Yuner, Zuzi, kalian berdua pergilah keluar sebentar. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada saudaramu Sentian. Wanita tua itu berbicara saat ini. Setelah mendengar ini, Yuner menarik pilar dan berjalan keluar. Setelah Yuner dan Zuzi pergi, wanita tua itu mulai mengobrak-abrik laci dan akhirnya menemukan sebuah kotak kayu di sudut. Kotak kayu itu tertutup debu dan tidak ada yang tahu sudah berapa tahun kotak itu berada di sana. Lalu wanita tua itu membuka kotak itu. Saat kotak kayu itu dibuka, manik hitam mengilap terlihat di dalamnya. Manik itu dikelilingi oleh kabut hitam tipis, dan suhu di seluruh ruangan mulai turun. Wanita tua itu mengeluarkan manik-manik itu dan berkata kepada Sentian dengan hormat. Tuan Sen, Anda telah menyembuhkan mataku, aku tidak punya cara untuk membalas budi Anda. Ini adalah manik-manik ajaib yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Meskipun ini bukan harta yang langka, ini memiliki efek yang sangat baik pada luka-luka Tuan Sen. Setelah Anda menelan manik-manik ajaib ini, kekuatan Anda akan dikembalikan ke kondisi puncaknya. Sentian menatap manik-manik ajaib di tangan wanita tua itu, tidak tahu harus berbuat apa sejenak, jadi dia hanya bisa menolak. Ini terlalu mahal. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saya akan tinggal di desa Dasi sepanjang hidup saya, dan saya tidak akan pernah melangkah ke klan iblis lagi, jadi manik-manik ajaib ini tidak berguna bagi saya, Tuan Sen, Anda harus menerimanya. Melihat wanita tua itu berkata demikian, Sentian harus mengambil manik-manik ajaib itu, lalu perlahan-lahan memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Saat manik ajaib memasuki badan Sentian, seluruh badan Sentian langsung diselimuti kabut hitam. Lambat laun, seluruh desa Dasi diselimuti kabut hitam, yang membuat wanita tua itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka Sentian akan bereaksi sekuat itu setelah menelan manik ajaib itu. Sentian terlihat mengerutkan kening, dan akhirnya wajahnya menjadi sangat ganas, seolah-olah dia sedang kesakitan. Dan di dalam badan Sentian, ketiga aura itu terus-menerus mengejar dan menyatu. Manusia, manusia binatang, dan iblis. Kok bisa dia punya 3 jenis aura? Wanita tua itu menatap Sentian dengan kaget, matanya penuh dengan keterkejutan. Ah! Sentian tiba-tiba menjerit, lalu jatuh terduduk dan pingsan. Saudara Sentian. Mendengar panggilan Sentian, Zuzi dan Yunaer bergegas masuk. Melihat Sentian tergeletak di tanah, keduanya menjadi gugup. Cepat dan gendong Sentian ke tempat tidur. Wanita tua itu meminta Yuner dan Zuzi untuk menggendong Sentian ke tempat tidur. Ketiga orang itu menatap Sentian dengan mata terpejam, mereka semua bingung harus berbuat apa. Wajah wanita tua itu penuh ketegangan, dia tidak tahu mengapa Sentian seperti ini. Pada saat ini, di sebuah kuil Tao yang jaraknya ratusan mil dari desa Dasi, seorang lelaki tua berjubah Tao, diikuti oleh 2 anak Tao, seorang pria dan seorang wanita, sedang melihat ke suatu tempat yang diselimuti kabut hitam di kejauhan. Mengapa ada energi iblis yang begitu kuat di sana? Siapa di bumi yang berani mengungkapkan identitasnya sebagai iblis saat ini? Orang tua itu sedikit mengernyit, lalu melambaikan pengocoknya dan berkata, "Murid, ikuti aku untuk melihat iblis pemberani mana yang telah muncul." Saat pengocok itu diayunkan, sosok ketiga orang itu perlahan menghilang. Dan ketiga orang ini adalah orang-orang yang tertarik ketika Sentian menarik busur Raja Dewa ketika dia kembali ke dunia sekuler dari dunia surgawi. Sekarang energi iblis yang meletus dari badan Sentian menarik ketiga orang ini lagi. Kakak, cepat lihat, apa yang terjadi? Wu Feiyu, yang saat ini sedang bergegas menuju desa Dasi, melihat kabut hitam yang naik dari arah desa Dasi dan bertanya dengan kaget. Di samping Wu Feiyu adalah murid tertua Hu Yixiao, Niheng. Setelah melihat ke arah desa Dasi, Niheng mengerutkan kening dan berkata, energi iblis yang begitu kuat, mungkinkah iblis telah muncul di desa Dasi?
Iblis. Wu Feiyu tercengang. Kakak senior, sudah bertahun-tahun sejak kita melihat iblis di dunia surga dan manusia ini. Saya khawatir mereka telah menghilang sejak lama. Iblis hanya bersembunyi di kegelapan. Masih banyak iblis di dunia surga dan manusia. Beberapa dari mereka menutupi aura mereka dan bersembunyi di desa-desa pegunungan, dan beberapa bersembunyi di pegunungan dan hutan yang dalam. Sepertinya desa dasi ini tidak sederhana. Iblis telah muncul di sana, dan dilihat dari energi iblisnya, iblis-iblis itu cukup kuat. Ni Heng menganalisis dengan saksama. Kita sudah berada di desa dasi selama berhari-hari dan belum melihat satu pun iblis. Mungkinkah? Wu Feiyu sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba membelalakkan matanya dan berkata, mungkinkah Sentian adalah iblis? Sangat mungkin. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya? Dia masih tinggal di desa dasi, tetapi orang-orang di desa dasi tidak mengetahui identitasnya. Sepertinya orang ini kemungkinan besar adalah iblis yang bersembunyi. Sepertinya kita akan menjadi kaya kali ini. Jika kita menangkap seorang pembudidaya iblis, kita dapat menukarnya dengan banyak sumber daya. Ni Heng tersenyum dingin, lalu mempercepat langkahnya. Ketika Ni Heng dan Wu Feiyu tiba di desa dasi, Sentian masih koma. Melihat Wu Feiyu kembali, semua orang di desa dasi panik, tetapi Sentian sekarang koma, dan tidak ada yang bisa menghadapi Wu Feiyu. Nenek, orang-orang dari Sekte Yuding ada di sini. Mereka pasti ada di sini untuk membalas dendam pada saudara Sentian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudara Sentian masih koma, kata Yuner dengan cemas. Yuner, bawa Sentian dan sembunyi. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Zuzi, kamu harus melindungi Yuner, oke? Kata wanita tua itu kepada Zuzi. Nenek, jangan khawatir, aku akan melindungi kakak Yuner. Zuzi mengangguk. Nenek, apa yang akan kamu lakukan? Yuner menatap wanita tua itu dengan gugup dan bertanya. Orang-orang dari Sekte Yuding ada di sini, dan mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi kali ini. Aku akan keluar dan melihat-lihat, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah wanita tua itu mengatakan ini, dia langsung keluar. Pada saat ini, Wu Feiyu dan Ni Heng telah memasuki desa dasi, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bagaimana dengan Sentian? Biarkan Sentian keluar. Wu Feiyu meraung, lalu dengan lambaian tangannya, dia langsung menjatuhkan beberapa penduduk desa dasi. Hanya dengan serangan telapak tangan sederhana ini, beberapa penduduk desa dasi kehilangan nyawa seketika. Melihat kejadian ini, seluruh penduduk desa dasi pun patah hati, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Kepala desa tua itu buru-buru melangkah maju dan berkata, "Apoteker, tenanglah, tenanglah. Sentian tidak ada di desa dasi sekarang. Aku bisa segera mengirim seseorang untuk mencarinya." Kepala desa tua itu tahu bahwa Sentian telah jatuh koma. Jika Sentian diserahkan saat ini, Sentian pasti akan mati, dan aku khawatir desa dasi mereka juga akan mendapat masalah. Jika kita dapat menunda waktu dan menunggu Sentian bangun, mungkin Sentian dapat menghadapi kedua orang ini. Kutu kupret denganmu, siapa yang ingin kau tipu? Baru saja ada ledakan energi iblis yang muncul dari desa dasimu. Pasti Sentian yang menyebabkannya. Dia ada di desa. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan membunuh kalian semua sekarang juga. Wu Feiyu menamparkan kepala desa tua itu dan dia terlempar keluar. Kepala desa tua itu jatuh terduduk dan memuentehkan darah. Melihat kejadian ini, semua orang bergegas menolong kepala desa tua itu. Semua orang menatap tajam ke arah Wu Feiyu, namun tak seorang pun berbicara, dan tak seorang pun mengatakan di mana Sentian berada. Melihat ini, Wu Feiyu mengangkat tangannya lagi, dan aura mengerikan mulai muncul. Jika dia menamparkan tangannya, banyak penduduk desa dasi mungkin akan mati lagi. Berhenti. Pada saat itu, wanita tua itu berteriak dan kemudian berjalan keluar. Ketika Wu Feiyu melihat wanita tua itu, dia mengerutkan kening dan berkata, "Orang tua, siapa kamu?" Sentian itu sama sekali tidak ada di desa. Energi jahat yang muncul dari desa tadi disebabkan olehku. Setelah wanita tua itu mengatakan ini, semburan kabut hitam muncul di sekujur badannya. Terbungkus kabut hitam, wanita tua itu tampak sangat menakutkan. Ketika orang-orang di desa dasi melihat kejadian ini, mereka semua ketakutan dan menghindar. Mereka tidak menyangka bahwa wanita tua itu sebenarnya adalah seorang kultivator iblis.
Tahukah kamu, wanita tua ini telah tinggal di sini selama puluhan tahun, dan tidak seorang pun tahu bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis. Sekarang setelah mereka melihat wanita tua itu menampakkan wajah aslinya, penduduk desa Dasi merasa sedikit takut. Wu Feiyu juga tercengang dan bertanya, kamu benar-benar seorang kultivator iblis? Ya, aku seorang kultivator iblis. Setelah wanita tua itu berkata demikian, dia tiba-tiba melompat dan langsung menuju ke arah Wu Feiyu. Meskipun kamu seorang kultivator iblis, kekuatanmu sama sekali tidak cukup. Wu Feiyu mendengus dingin dan melompat. Adik kecil, jangan bunuh dia. Biarkan dia tetap hidup, dia sangat berharga. Kata Niheng kepada Wu Feiyu. Jangan khawatir, kakak senior. Akhirnya aku bertemu dengan seorang kultivator iblis. Bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dan langsung menyebarkan bola bubuk merah. Ketika wanita tua itu melihat ini, dia tahu bahwa Wu Feiyu telah menggunakan racun. Badannya sedikit bergetar dan kabut hitam di sekitarnya langsung mengembun, membentuk penghalang di depannya. Bang! Saat bubuk merah yang dilemparkan Wu Feiyu menyentuh penghalang kabut hitam, bubuk itu benar-benar meledak. Bersamaan dengan suara ledakan itu, bubuk merah memenuhi langit dan langsung mengelilingi wanita tua itu. Wanita tua itu hanya merasakan badannya lemas dan dia langsung terjatuh ke tanah. Dia ingin berdiri, tetapi mendapati bahwa dia tidak memiliki kekuatan lagi di badannya. Jangan melawan, kau terkena bubuk seranganku yang tersebar dan kekuatanmu telah menghilang. Wu Feiyu mensibir dan menginjak wanita tua itu. Wanita tua itu memejamkan matanya dengan putus asa. Sebagai seorang pembudidaya iblis, dia tahu apa konsekuensinya jika identitasnya terungkap. Tetapi demi mengulur waktu bagi Sentian, dia harus mengorbankan dirinya. Jika tidak, semua orang di desa Dasi akan menderita. Saat ini, semua orang di desa Dasi melihat wanita tua itu diinjak-injak oleh Wu Feiyu, dan mereka semua sangat marah. Meskipun mereka tahu identitas wanita tua itu sebagai seorang kultivator iblis, wanita tua itu tidak pernah melakukan hal buruk selama bertahun-tahun ini. Aku tidak menyangka akan mendapat hadiah yang tidak terduga saat aku datang untuk menangkap Sentian. Wu Feiyu menatap wanita tua di kakinya, bibirnya sedikit terangkat, lalu melirik orang-orang di desa Dasi dan berkata, aku akan memberimu waktu 5 menit untuk menyerahkan Sentian. Jika aku tidak melihat Sentian dalam 5 menit, aku akan membuat desamu menghilang sepenuhnya. Mendengar ancaman Wu Feiyu, seluruh penduduk desa Dasi menjadi panik, karena mereka tahu bahwa Wu Feiyu pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Namun, tanpa kepala desa tua itu berbicara, tidak seorang pun akan mengungkapkan keberadaan Sentian, dan setiap detik berlalu seperti ini. Ketika Wu Feiyu melihat penduduk desa Dasi begitu keras kepala dan membabai buta, tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun, dia pun menjadi sangat marah hingga wajahnya memerah. Baiklah, karena kalian tidak mau memberitahuku, aku akan membunuh kalian semua dan melihat apakah Sentian akan muncul. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia menamparkan orang-orang di desa Dasi dari udara. Jejak telapak tangan yang sangat besar langsung muncul di atas kepala mereka. Jejak telapak tangan itu membawa tekanan yang mengerikan dan perlahan menekan ke arah semua orang, membuat semua orang di desa Dasi merasa seperti ada gunung yang menekan kepala mereka. Tepat saat penduduk desa Dasi hendak dihajar hingga menjadi pasta daging oleh jejak telapak tangan ini, tiba-tiba seberkas cahaya tampak datang dari langit dan langsung mengenai jejak telapak tangan yang mengerikan itu, menghancurkannya. Siapa dia? Siapa dalang di balik semua ini? Wu Feiyu sudah ada di sana, dan buru-buru melihat sekeliling. Niheng juga mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan waspada. Dengan kekuatan mereka saat ini, jika ada yang mendekat, mereka pasti sudah lama mengetahuinya. Namun, mereka baru mengetahuinya setelah harus menunggu pihak lain bergerak. Ini menunjukkan bahwa pihak lain sangat kuat. Kalian orang-orang dari Sekte Yuding seharusnya bertanggung jawab menyelamatkan dunia, tapi kalian malah membunuh orang-orang tak berdosa di sini. Dengan kilatan cahaya putih, seorang lelaki tua memegang pengocok telur perlahan muncul bersama 2 anak Tao, laki-laki dan perempuan, di belakangnya. Dasar orang tua, apa perlu kau katakan apapun tentang apa yang sedang kita lakukan? Siapa kau? Wu Feiyu berteriak pada lelaki tua itu. Namun saat ini,
Niheng yang berdiri di samping Wu Feiyu sudah ketakutan setelah melihat lelaki tua itu. Ketika dia mendengar Wu Feiyu berbicara kasar kepada lelaki tua itu, seluruh badannya gemetar. Master Wuji, adik laki-laki saya buta dan tidak mengenali orang hebat. Mohon maafkan saya. Setelah Niheng selesai berbicara, dia menatap tajam ke arah Wu Feiyu dan berkata, dasar kutu kupret, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Master Wuji? Ketika Wu Feiyu mendengar bahwa pihak lain adalah Master Wuji, dia sangat takut sehingga seluruh badannya gemetar dan dia berlutut dengan suara plok. Tuan, tolong ampuni saya tidak tahu kalau Anda yang datang. Wu Feiyu berkeringat dingin. Anda tahu, reputasi Taois Wuji sangat terkenal di daerah ini. Kekuatan Taois Wuji bahkan lebih tak terduga. Beberapa orang berspekulasi bahwa Taois Wuji adalah seorang yang benar-benar abadi. Ketika penduduk desa Dasi mendengar bahwa lelaki tua yang datang adalah Taois Wuji, mereka semua berlutut. Mereka semua pernah mendengar nama Taois Wuji, tetapi belum pernah melihatnya. Pendeta Tao Wuji bertanya dengan wajah dingin. Sebagai murid sekte, kamu datang ke desa terpencil ini untuk melakukan pembantaian. Bukankah itu terlalu berlebihan? Guru Tao, kamu tidak tahu, salah satu saudara junior kita dibunuh oleh orang-orang dari desa Dasi. Kita di sini hanya untuk membalas dendam. Niheng buru-buru menjelaskan, bisakah orang-orang dari desa Dasi membunuh adikmu? Apakah itu mungkin? Pendeta Wuji tahu kekuatan penduduk desa akar rumput ini. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh seorang murid sekte? Guru Tao, itu benar sekali. Ada seorang pria bernama Sentian di desa Dasi. Dia sangat kuat, tetapi dia menyembunyikan kekuatannya. Dia memanfaatkan ketidaksiapan adik laki-lakiku dan membunuhnya. Saya menduga bahwa orang ini adalah seorang kultivator sihir yang menyembunyikan identitasnya di desa Dasi. Energi iblis yang muncul dari desa Dasi tadi menggambarkan hal ini dengan sangat baik. Orang-orang desa Dasi telah melindungi Sentian. Orang-orang ini berkolusi dengan kultivator sihir dan mereka harus dibunuh. Kata Niheng. Pendeta Tao Wuji mengangguk dan berkata, saya datang ke sini juga karena energi iblis. Sudah lama saya tidak melihat energi iblis sekuat itu. Guru Tao, kami menangkap seorang pembudidaya iblis di desa Dasi, dan lelaki tua ini juga mengakuinya secara pribadi. Wu Feiyu menggendong wanita tua itu dan berkata kepada pendeta Tao Wuji. Pendeta Tao Wuji melirik wanita tua itu dan berkata, dia memang seorang kultivator iblis, tetapi manik-manik iblis di badannya telah hilang, jadi dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Tampaknya energi iblis yang muncul dari desa Dasi adalah milik orang lain. Tidak ada pembudidaya iblis lain di desa Dasi. Energi iblis tadi dipancarkan olehku. Wanita tua itu berteriak. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini menemukan Sentian. Pendeta Tao Wuji tidak berkata apa-apa, tetapi hanya melihat sekilas. Seorang pemuda Tao di belakangnya mengeluarkan sebuah vas harta karun yang terbuat dari batu giok lemak kambing, lalu menyorotkannya ke arah wanita tua itu. Cahaya keemasan langsung menyinari wanita tua itu, lalu sosok wanita tua itu menghilang dan langsung tersedot ke dalam vas harta karun itu. Wu Feiyu dan Niheng merasa patah hati saat melihat pembudidaya iblis yang mereka tangkap dibawa pergi oleh Taois Wuji, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tuan, pasti ada seorang kultivator jahat di desa Dasi ini. Saya harap Anda dapat menemukannya. Kata Niheng kepada Tuan Wuji. Dia berharap dapat menggunakan kemampuan Taois Wuji untuk menangkap Sentian. Di mata mereka, sudah pasti bahwa Sentian adalah seorang kultivator iblis. Pendeta Tao Wuji mengangguk dan melambaikan tangannya dengan lembut. Cahaya putih lembut langsung menyelimuti langit di atas seluruh desa Dasi. Cahaya putih lembut terus jatuh dan mengenai orang-orang, membuat mereka merasa segar bagai angin musim semi. Akan tetapi bila itu adalah seorang kultivator iblis, cahaya putih itu akan menimpa badannya dan akan terasa sangat menyakitkan, dan cahaya itu akan terus berkedip-kedip, membuat kultivator iblis itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Cahaya putih lembut menembus atap dan perlahan jatuh ke Zuzi dan Yuner. Keduanya hanya merasakan badan mereka hangat dan nyaman. Pada saat ini, Sentian, yang terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, diselimuti oleh cahaya putih yang lembut. Setelah cahaya putih memasuki badan Sentian tidak bereaksi. Selain itu, ada kekuatan di badan Sentian yang terus-menerus menyerap cahaya putih yang memasuki badannya.
Setelah beberapa saat, Pendeta Tao Huji menarik tangannya, sedikit mengernyit dan berkata, "Tidak ada lagi kultivator sihir di desa Dasi, tetapi energi iblis itu tidak akan pernah bisa dipancarkan oleh wanita tua itu. Sepertinya pihak lain telah terbongkar dan tahu bahwa dia akan diburu, jadi dia kabur terlebih dahulu, hanya meninggalkan seorang wanita tua yang tidak penting di sini. Kupikir aku bisa menuai hasil yang besar kali ini, tetapi ternyata sia-sia." Pendeta Tao Huji menghela napas, berbalik dan bersiap untuk pergi. Wu Feiyu dan Ni Heng sedikit bingung, dan mulai meragukan apakah Sentian benar-benar telah meninggalkan desa Dasi. Jika Sentian masih berada di desa Dasi, Pendeta Huji pasti tidak akan bisa gagal menemukannya. Kalian berdua boleh membalas dendam, tapi jangan membunuh orang tak bersalah sembarangan. Pendeta Tao Huji tiba-tiba memperingatkan Wu Feiyu dan Ni Heng saat hendak pergi. "Kami akan mengikuti ajaran Tao." Kedua orang itu setuju dengan hormat. Pendeta Huji pergi. Wu Feiyu dan Ni Heng melihat orang-orang di desa Dasi dan akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Karena Pendeta Huji berkata bahwa orang yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh tanpa pandang bulu, mereka berdua tidak berani menentang. "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Jika Sentian benar-benar kabur, di mana kita bisa menemukannya?" Wu Feiyu bertanya pada Ni Heng. "Kalau begitu, Sentian tidak boleh kabur. Aku curiga dia masih di desa Dasi," kata Ni Heng sambil menyipitkan matanya. "Kakak senior, karena Sentian masih di desa Dasi, mari kita kembali dan mencarinya," kata Wu Feiyu. "Bagaimana cara menemukannya?" Sekelompok orang rendahan itu bertekad untuk membantu Sentian dan tidak mau memberitahu kita di mana Sentian berada. Kita tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap mereka lagi. Bagaimana kita bisa menemukannya? Kata Ni Heng dengan wajah muram. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa kembali begitu saja, kan? Tuan akan menyalahkan kita jika kita tidak menangkap Sentian. Wu Feiyu berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Aku punya caraku sendiri. Karena Taois Wuji mengatakan kepada kita untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi tidak mengatakan untuk tidak membiarkan orang lain membunuh. Pikirkan siapa di sekitar sini yang memiliki dendam terhadap desa Dasi," kata Ni Heng sambil tersenyum tipis. "Desa Daking," kata Wu Feiyu. "Benar sekali. Kita akan pergi ke desa Daking dan membiarkan orang-orang desa Daking membunuh orang-orang desa Dasi. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Aku tidak percaya bahwa Sentian tidak akan muncul setelah kita membunuh semua orang desa Dasi." Mata Ni Heng berkilat dengan niat membunuh yang dingin, lalu dia menuju ke desa Daking. Desa Dasi. Kepala desa tua memerintahkan semua orang untuk menanggung kesedihan yang mendalam dan menguburkan penduduk desa yang dibunuh oleh Wu Feiyu. Pada saat ini, Yuner berlari keluar dan mulai mencari wanita tua itu dengan panik. "Kepala desa tua, di mana nenekku?" tanya Yuner sambil memegang lengan kepala desa tua itu. Kepala desa tua itu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Yuner. Haruskah dia mengatakan kepadanya bahwa wanita tua yang telah membesarkannya sepanjang hidupnya adalah seorang pembudidaya kejahatan? Haruskah saya katakan padanya bahwa neneknya diculik? Melihat kepala desa tua itu menundukkan kepalanya dan terdiam, Yuner sepertinya telah menebak sesuatu dan badannya sedikit gemetar. "Nenek, di mana kamu? Di mana kamu?" Yuner berteriak keras, tetapi tidak ada seorang pun yang menanggapinya. Yuner pulang ke rumah tanpa daya. Dia tidak tahu bagaimana dia akan hidup tanpa neneknya. "Kakak Sentian, bangunlah. Kumohon bangunlah, nenekku hilang." Yuner berbaring di atas Sentian dan menangis dengan sedih. Sekarang dia hanya bisa menemukan sedikit penghiburan di dalam Sentian. Tetapi saat ini, wajah Sentian pucat, matanya terpejam, dan dia sama sekali tidak bisa mendengar tangisan Yuner. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Yuner lelah menangis dan tertidur lelap di badan Sentian. 5 pemandangan unik. Taois Wuji telah kembali bersama kedua muridnya. "Murid, berikan aku botol giok itu," kata Taois Wuji kepada muridnya. Tak lama kemudian sang murid menyerahkan botol giok berisi wanita tua itu kepada Taois Wuji. "Kalian berdua jaga gerbang gunung dan jangan biarkan siapapun masuk," kata Taois Wuji kepada kedua murid itu. "Ya," kedua murid itu mengangguk. Setelah itu, Pendeta Tao Wuji mengambil botol giok dan perlahan berjalan ke gunung belakang kuil Tao.
Di dinding batu di gunung belakang kuil Tao, ada pola 8 dewa menyeberangi laut yang diukir. Pola itu tampak seperti manusia sungguhan. Pendeta Wuji terlihat menjepit jari-jarinya dan menggumamkan sesuatu, disertai kilatan cahaya kemasan. Ia berteriak, "Buka!" Dinding batu mulai bergerak, dan sebuah lubang gelap perlahan terbuka. Setelah pendeta Wuji masuk, lubang itu perlahan tertutup. Setelah berjalan memasuki gua, tirai cahaya redup terus berkedip, dan Taois Wuji melewati tirai cahaya itu tanpa ragu-ragu. Setelah melewati tirai cahaya, pemandangan langsung berubah, dan di depan mataku terhampar pemandangan hijau subur dengan gunung-gunung, sungai-sungai, danau-danau, burung-burung, dan binatang-binatang. Bahkan ada banyak desa, besar dan kecil, dengan banyak orang yang tinggal di dalamnya. Tepat setelah pendeta Wuji muncul, seseorang segera berlari dan memanggil dengan hormat, "Pendeta." Pendeta Wuji mengangguk sedikit, lalu membuka tutup botol giok. Semburan kabut hitam keluar dari botol giok, dan sosok wanita tua itu muncul. Ketika wanita tua itu melihat Taois Wuji di depannya, wajahnya menjadi pucat dan dia tampak sangat gugup. "Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa kau membawaku ke sini?" Wanita tua itu melihat sekeliling dan tidak tahu di mana dia berada, apalagi apa yang akan dilakukan oleh pendeta Wuji ini padanya. Tetapi wanita tua itu tahu bahwa sebagai seorang pembudidaya iblis, dia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik jika dia jatuh ke tangan orang lain, dan mereka semua akan memperlakukan pembudidaya iblis dengan sangat kejam. Bahkan ada transaksi jual beli pembudidaya sihir di pasar gelap, di mana pembudidaya sihir dapat ditukar dengan berbagai sumber daya. Oleh karena itu, jika seorang kultivator iblis terbongkar dan tertangkap, cara terbaik adalah bunuh diri. Dia tidak boleh tertangkap, jika tidak hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. "Jangan gugup, aku tidak akan membunuhmu." Pendeta Tao Wuji tersenyum dan berkata, "Aku membawamu pergi hanya untuk menyelamatkanmu." "Menyelamatkanku?" Wajah wanita tua itu penuh dengan kebingungan. "Identitasmu sebagai kultivator iblis telah terbongkar. Cepat atau lambat kau akan tertangkap. Jika aku tidak menerimamu, kau akan dibawa pergi oleh orang lain. Aku membawamu ke sini untuk menyelamatkanmu. Kau bisa lihat siapa saja orang-orang di sini," kata Taois Wuji. Wanita tua itu kembali memperhatikan sekelilingnya dengan seksama, kemudian melihat ke arah orang-orang di sekitarnya, tiba-tiba matanya berubah terkejut. "Orang-orang ini, juga pembudidaya iblis. Apakah mereka semua dari klan iblisku?" Wajah wanita tua itu penuh dengan keterkejutan, karena dia menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah pembudidaya iblis seperti dia. "Ya, orang-orang ini semuanya adalah pembudidaya iblis. Sekarang kamu bisa tinggal di sini seperti mereka," kata pendeta Wuji sambil tersenyum. Kali ini wanita tua itu bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Nyonya tua ini, pendeta Wuji adalah penyelamat kita. Setiap pembudidaya iblis di sini diselamatkan oleh pendeta Wuji. Ini adalah tempat rahasia di kuil Wujue. Pendeta Wuji mengizinkan kita tinggal di sini. Kamu tidak perlu takut. Pendeta Wuji adalah orang baik. Dia tidak akan menyakiti kita." Pada saat ini, seorang pembudidaya iblis di samping berkata kepada wanita tua itu. Wanita tua itu menatap Taois Wuji dengan heran, sangat terkejut, karena dia mendengar bahwa Taois Wuji sangat membenci pembudidaya iblis dan memburu mereka di mana-mana. Selama dia mendengar bahwa ada pembudidaya iblis di suatu tempat, Taois Wuji akan bergegas ke sana. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Taois Wuji tidak membenci para pembudidaya iblis, tetapi ingin menyelamatkan mereka. Namun wanita tua itu tidak tahu mengapa Taois Wuji melakukan ini dan mengapa dia ingin menyelamatkan para kultivator jahat ini. Seolah melihat kebingungan wanita tua itu, pendeta Wuji tersenyum tipis dan berkata, "Tidak peduli apakah itu ras manusia, ras iblis atau ras binatang, pada kenyataannya, mereka semua harus setara. Namun, perang besar antara dewa dan iblis mendorong ras iblis ke jurang, membuat ras iblis menjadi tikus yang menyeberang jalan yang diteriaki dan dipukul oleh semua orang. Semua makhluk hidup harus hidup dalam damai. Mengapa mereka harus saling bertarung dan membunuh? Saya ingin menjaga keseimbangan dan ketertiban ketiga ras. Namun, kekuatan saya terbatas. Hanya ini yang dapat saya lakukan. Saya tidak tahu kapan ketiga ras itu benar-benar dapat memiliki kedamaian." Mata pendeta Wuji menjadi dalam,
menatap ke langit, dan seluruh orang itu tampak tua. Wanita tua itu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dan bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Kamu hidup dengan baik di sini. Mungkin saat ketiga suku itu berdamai, kamu akan bebas. Setelah Taois Wuji mengatakan ini, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan, saya punya cucu perempuan di desa Dasi, dan saya khawatir padanya. Wanita tua itu khawatir tentang keselamatan Yuner. Bagaimanapun, Wu Feiyu dan orang-orangnya kejam dan tidak berperasaan. Saya berada di desa Dasi, dan saya tidak menemukan kultivator iblis lainnya. Pendeta Tao Huji menatap wanita tua itu dengan bingung. Tidak, cucu perempuanku adalah manusia. Aku telah bersembunyi di desa Dasi selama bertahun-tahun. Aku mengadopsi cucu perempuanku sejak dia masih kecil. Aku takut orang-orang dari sekte Yuding akan. Wanita tua itu tidak mengatakan sisa kata-katanya karena dia tidak berani mengatakannya. Dia takut apa yang dikatakannya akan menjadi kenyataan. Pendeta Wuji menatap wanita tua itu dalam-dalam dan berkata perlahan. Apa hubungan antara kebaikan dan kejahatan dengan kelompok etnis? Sayang sekali banyak orang yang tidak memahaminya sama sekali. Jangan khawatir, saya sudah memperingatkan orang-orang sekte Yuding ketika saya pergi, untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Saya yakin mereka tidak berani melawan. Setelah pendeta Wuji selesai berbicara, sosoknya melewati tirai cahaya dan perlahan menghilang. Wanita tua itu berdiri di sana dengan tatapan kosong, seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia tahu bahwa dia akan mengalami nasib buruk, tetapi dia tidak pernah menyangka ini akan menjadi akibatnya. Nyonya tua, ayo pergi. Aku akan menyiapkan tempat untukmu tinggal. Sepertinya mantan kekasih Taois Wuji adalah seorang kultivator iblis, tetapi manusia dan iblis memiliki jalan yang berbeda, dan pada akhirnya mereka berpisah, dan kekasihnya terbunuh. Taois Wuji saat ini telah bekerja keras untuk menyelamatkan klan iblis kita. Jika ada lebih banyak orang seperti Taois Wuji, klan iblis kita mungkin benar-benar dapat diselamatkan. Pria itu mengajak wanita tua itu dan berbicara sambil berjalan. Sepertinya dia sudah lama berada di sini dan tahu banyak tentang Taois Wuji. Desa Dasi. Orang-orang yang masih tenggelam dalam kesedihan tiba-tiba mendapati bahwa seluruh desa Dasi telah dikepung. Kepala desa tua, ada masalah, orang-orang dari desa Daking datang untuk menyerang desa Dasi kita. Seseorang berteriak panik, melapor kepada kepala desa tua. Mendengar kabar datangnya warga desa Daking, kepala desa tua itu mengernyitkan dahinya dan berteriak, beritahukan kepada semua orang untuk mengangkat senjata dan bersiap melawan musuh. Tak lama kemudian, seluruh warga desa Dasi, baik laki-laki, perempuan, tua dan muda, mengangkat senjata mereka. Meskipun penduduk desa Dasi tidak berani melakukan perlawanan sedikit pun terhadap sekte seperti sekte Yuding, mereka tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian saat menghadapi desa sejenis seperti desa Daking. Sekalipun desa Daking memang lebih kuat dari desa Dasi mereka, namun banyak penduduk desa Dasi yang marah telah berkumpul dan siap untuk bertarung dengan penduduk desa Daking. Kepala desa tua memanjat menara di pintu masuk dan melihat ratusan orang dari desa Daking di depannya, memegang senjata dan menatap mereka dengan lapar. Pemimpin orang-orang ini tidak lain adalah Xie Yukun, kepala desa-desa Daking. Orang ini dulunya adalah seorang pemimpin bandit, dan sekarang dia telah menjadi kepala desa. Dia ingin menggunakan ini untuk menutupi kesalahannya, tetapi tidak ada penduduk desa yang sebenarnya di desa Daking. Mereka semua adalah bandit, dan mereka masih melakukan perampokan dan penjarahan. Xie Yukun, tiba-tiba kau membawa begitu banyak orang untuk menyerang desa Dasi kami. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan pikir kami di desa Dasi takut padamu. Jika benar-benar terjadi perkelahian, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kedua belah pihak akan mati. Kata kepala desa tua itu dengan wajah dingin. Orang tua, jangan coba-coba menakutiku. Aku bukan orang yang bisa ditakuti. Hari ini aku membawa orang-orang ke desa Dasimu karena seseorang mempercayakanku untuk melakukannya. Jika kau menuruti perintahku, kau bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, aku akan membantai desamu. Orang tua, jangan lupakan apa yang kulakukan sebelumnya. Jika aku benar-benar membiarkan diriku membantai desa, gadis-gadis di desamu akan bersenang-senang. Kata Xie Yukun dengan seringai di wajahnya.
Ketika kepala desa tua mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, tetapi dia tahu bahwa Xie Yukun adalah pria yang brutal dan awalnya adalah seorang bandit, jadi jika dia benar-benar masuk ke desa, gadis-gadis di desa mungkin akan berada dalam masalah. Xie Yukun, kamu bilang kamu dipercaya oleh seseorang. Siapa yang mempercayakanmu? Katakan saja apa yang kamu inginkan. Selama desa dasiku memilikinya, aku bisa memberikannya kepadamu. Kepala desa tua itu berkompromi. Xie Yukun selalu hanya menginginkan beberapa sumber daya dan barang, jadi dia diusir hanya karena memberikannya kepadanya. Bagaimanapun, desa dasi baru saja kehilangan begitu banyak orang, dan sekarang mereka bertempur melawan desa Daking. Aku khawatir lebih banyak orang akan terbunuh dan terluka. Selain itu, kepala desa tua itu takut semua wanita di desanya akan dianiaya. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, tetapi yang lebih menakutkan adalah melihat wanita-wanitanya sendiri dianiaya di depannya. Itu lebih menyakitkan daripada kematian. Hari ini aku di sini dan aku tidak menginginkan apapun darimu. Kau hanya perlu menyerahkan orang bernama Sentian, dan aku akan segera membawa orang-orangku pergi. Kata Xie Yukun. Sentian, kepala desa tua itu tertegun, lalu langsung mengerti. Dia sudah menebak siapa yang mempercayakan Xie Yukun. Kepala desa tua itu memandang ke kejauhan, dan benar saja, di bawah pohon tidak jauh dari sana, dia melihat Wu Feiyu dan Ni Heng sedang menatapnya dengan ekspresi geli di wajah mereka. Kepala desa tua itu tidak menyangka bahwa setelah Taois Wuji memperingatkan kedua orang itu, mereka benar-benar berpikir untuk menggunakan orang-orang dari desa Daking untuk menghadapinya. Kutu kupret denganmu, kami tidak akan pernah menyerahkan saudara Sentian. Zuzi memanjat menara dan mengutuk Xie Yukun. Kutu kupret kecil, kau cari Mahtei saja. Xie Yukun sangat marah saat melihat dirinya benar-benar dimarahi oleh seorang anak kecil. Kaulah yang mencari kemahteihan. Zuzi membengkokkan busurnya, menarik anak panahnya, dan menembakkannya ke arah Xie Yukun dengan suara mendesing. Xie Yukun menghindari anak panah itu dengan mencondongkan badannya ke samping, lalu berkata dengan marah, bunuh mereka semua, cepat masuk, dan semua wanita akan diberikan kepadamu sebagai hadiah. Mengikuti raungan Xie Yukun, orang-orang di desa Daking semuanya berteriak kegirangan dan mulai menembakkan anak panah ke arah desa Dasi. Masih ada orang-orang yang terus-menerus menyerang gerbang desa Dasi. Meskipun ada formasi yang didirikan di sekitar gerbang desa Dasi, semuanya adalah formasi sederhana dan saya khawatir mereka tidak akan bertahan lama. Warga desa Dasi juga mulai melawan, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan jatuh dari menara. Zuzi juga haus darah dan terus menembakkan panah di tangannya. Tak lama kemudian, warga desa Daking dan desa Dasi banyak yang terluka, dan banyak yang meninggal. Namun, warga desa Daking sama sekali tidak peduli dengan kematian, mereka tetap menyerang dengan putus asa. Sementara itu, warga desa Dasi tahu bahwa jika mereka diserbu ke desa, mereka akan celaka. Oleh karena itu, mereka melawan dengan putus asa. Dengan cara ini, kedua belah pihak bertarung mahtei-mahteihan, sementara Wu Feiyu dan Ni Heng, yang tidak jauh, menyaksikan pertarungan di depan mereka dengan senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Tidak peduli apakah mereka berasal dari desa Dasi atau desa Daking, di mata mereka, mereka semua adalah kelas terendah yang tidak tersentuh, seperti semut, jadi hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah lebih dari 1 jam pertempuran, gerbang desa Dasi sudah dalam bahaya, dan menara di kedua sisi semuanya runtuh. Hanya masalah waktu sebelum orang-orang desa Daking menyerbu desa. Zuzi, pergi dan beritahu Yun Er segera bahwa kalian berdua harus membawa Sentian dan kabur melalui jalan rahasia. Semakin jauh kalian lari, semakin baik. Jangan kembali ke desa. Kepala desa tua itu juga terluka saat ini. Dia tahu bahwa desa itu tidak dapat diselamatkan, jadi dia menarik Zuzi dan bersiap untuk membiarkannya membawa Sentian dan kabur. Kepala desa tua, aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal dan berjuang. Aku ingin mati bersamamu. Zuzi menangis dan menolak untuk pergi. Kenapa kau tidak mendengarkan, nak? Kau dan Yuner bawa Sentian pergi dan temukan Ali. Sentian seharusnya tahu di mana Ali berada. Selama kau masih hidup, kau adalah masa depan desa Dasi kami. Ingatlah untuk membalas dendam pada kami di masa depan. Kepala desa tua itu berteriak marah pada Zuzi. Zuzi menggigit bibirnya,
Air mata terus mengalir, dan akhirnya dia mengangguk dan berlari menuju rumah Yuner. Tepat saat Zuzi kabur, gerbang desa Dasi runtuh dan orang-orang dari desa Daking bergegas masuk. Kakak Yuner, desa telah dibobol, kepala desa tua memintamu dan aku untuk membawa kakak Sentian dan kabur melalui jalan rahasia. Kata Zuzi kepada Yuner dengan napas terengah-engah. Ketika Yuner mendengar bahwa desa itu telah ditembus, jantungnya berdebar kencang. Kemudian dia melihat ke arah Sentian yang masih pingsan, dan mengangguk. Yuner dan Zuzi melangkah maju dan mulai menggerakkan Sentian, bermaksud untuk menggendong Sentian dan kabur melalui jalan rahasia. Tetapi ketika kedua pria itu menggerakkan Sentian, badan Sentian tiba-tiba memancarkan cahaya. Saat cahaya itu semakin kuat, badan Sentian perlahan melayang ke atas, dan tak lama kemudian Sentian membuka matanya. Melihat Sentian bangun, Yuner dan Zuzi berteriak kegirangan. Kakak Sentian, akhirnya kau bangun juga. Yuner berlari ke depan dan memeluk Sentian sambil menangis. Ketika Zuzi melihat Sentian terbangun, dia tidak bisa menahan tangisnya. Sentian tampak bingung saat ini, dan dia mengingat dengan saksama semua yang terjadi sebelum dia koma. Kemudian dia ingat bahwa wanita tua itulah yang memberinya manik ajaib, dan dia koma setelah memakannya. Sentian mengepalkan tangannya dengan ringan dan mendapati bahwa bukan hanya kekuatannya yang pulih, tetapi dia bahkan telah mencapai tingkat ke-8 dari alam transformasi. Terlebih lagi, tampaknya ada kekuatan khusus di badannya. Kekuatan ini berbeda dengan kekuatan spiritual, kekuatan ini tampaknya terbentuk dari beberapa kekuatan yang bercampur menjadi satu. Sentian membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalam badannya, lalu mengarahkan kekuatan khusus dalam badannya agar mengalir di sekujur badannya. Apakah ini kekuatan dari 3 suku? Wajah Sentian penuh dengan keterkejutan, karena dia menemukan bahwa selain kekuatan naga dewa, ada juga kristal naga di badannya. Apakah itu kekuatan spiritual, kekuatan pola Dao, atau bahkan kekuatan suku binatang yang baru saja dia peroleh? Semuanya terintegrasi bersama. Kekuatan semacam ini berada dalam kondisi yang meledak-ledak dan jauh lebih kuat daripada kekuatan sederhana lainnya. Pada saat ini, kekuatan 3 suku muncul di benak Sentian. Ini adalah kekuatan dari 3 suku yang terintegrasi menjadi satu. Meskipun Sentian tahu sangat sedikit tentang kekuatan ketiga suku tersebut, dia tahu bahwa kekuatan ini pasti sangat kuat. Ketika Sentian masih dalam keadaan terkejut, dia tiba-tiba terbangun oleh suara perkelahian di luar. Sentian buru-buru bertanya, Yuner, apa yang terjadi di luar? Saudara Sentian, orang-orang dari desa Daking datang, mereka telah menerobos masuk ke desa, dan membunuh orang di mana-mana. Zuzi buru-buru mengikuti Sentian dan berkata. Ketika Sentian mendengar ini, dia segera bergegas keluar tetapi dihentikan oleh Yuner dan Zuzi. Saudara Sentian, kepala desa tua meminta kami berdua untuk membawamu kabur melalui jalan rahasia. Kamu tidak boleh keluar, orang-orang ini ada di sini untuk mencarimu. Kamu pasti akan mati jika keluar. Orang-orang dari Sekte Yuding juga ada di sini. Mereka memerintahkan orang-orang dari desa Daking untuk melakukan ini. Kata Zuzi kepada Sentian. Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung marah. Sekarang kekuatannya telah pulih dan mencapai tingkat ke-8 alam transformasi. Dia tidak akan takut lagi pada Wu Feiyu dari Sekte Yuding. Kalian berdua, jangan khawatir. Kekuatanku sudah pulih sekarang, aku tidak takut lagi pada mereka. Sentian mendorong Yuner dan Zuzi, lalu berlari keluar. Ketika Sentian baru saja keluar dari ruangan, yang terlihat adalah lautan darah dan mahyat. Banyak orang dari desa Dasi tergeletak di genangan darah. Kepala desa lama masih berjuang dengan orang-orang yang tersisa. Melihat semua yang ada di depannya, mata Sentian mulai menjadi basah, dan akhirnya berubah menjadi merah darah. Aura pembunuh langsung menyelimuti seluruh desa Dasi. Langit tiba-tiba menjadi sangat gelap, dan badai pasir mulai melanda langit. Semua orang yang sedang bertempur ketakutan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Mereka berhenti dan menatap langit yang gelap dengan linglung. Mata Sentian memerah saat dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara di sekujur badannya. Pada saat ini, Sentian seperti iblis yang keluar dari neraka, dengan sepasang mata yang memancarkan cahaya merah. Sentian, kepala desa tua itu tampak sedikit gembira saat melihat Sentian terbangun. Terima kasih,
Kepala desa tua. Kau bawa anak buahmu untuk beristirahat, dan serahkan sisanya padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti desa Dasi pergi. Mereka semua harus mati. Begitu kata kematian keluar, aura penindasan yang mengerikan terpancar dari badan Sentian. Orang-orang di desa Daking merasa ngeri dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat menggerakkan badan mereka. Kemudian mereka merasa seolah-olah mereka sedang ditekan oleh gunung yang sangat besar. Banyak orang di desa Daking langsung tertimpa reruntuhan hingga muente darah, bahkan ada yang tertimpa reruntuhan hingga meledak dan meninggal. Sentian tidak bergerak, tetapi tekanan ini saja menyebabkan banyak korban di antara orang-orang di desa Daking. Inilah celahnya, celah kekuatannya. Xie Yukun tersungkur ke tanah dengan keras, dan lututnya hancur seketika. Dia menatap Sentian di depannya dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Sentian akan sekuat itu. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan pernah setuju dengan Wu Feiyu dan yang lainnya. Tapi apa gunanya menyesal sekarang? Sudah terlambat. Kalau begitu Sentian keluar, kata Wu Feiyu, lalu mengikuti Niheng dan melompat serta mendarat di desa Dasi. Ketika Xie Yukun melihat Wu Feiyu dan yang lainnya datang, dia langsung merasa penuh harap dan buru-buru berkata, "Tuan Apoteker Wu, selamatkan aku, selamatkan aku." Xie Yukun mengikuti Wu Feiyu untuk meminta bantuan. Bagaimanapun, dia melakukan ini demi Wu Feiyu. Namun siapa sangka, Wu Feiyu bahkan tidak melihat ke arah Xie Yukun. Ia hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan kepala Xie Yukun langsung bergerak, dan ia pun meninggal mengenaskan di tempat. Bagi Wu Feiyu, Xie Yukun sudah tidak berharga lagi. Ia adalah orang buangan yang tidak berguna, dan satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah kematian. Sentian, Wu Feiyu dan Niheng berdiri berhadapan. Pada saat ini, aura Wu Feiyu dan Niheng meledak, dan mereka masing-masing mengepalkan senjata di tangan mereka. Karena mereka menemukan bahwa aura di badan Sentian telah berubah lagi. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan Sentian telah meningkat lagi dan lagi. Dia benar-benar telah bangkit dari orang buangan yang tidak penting ke tingkat yang sama dengan mereka. Ternyata kamu juga seorang kultivator dalam tahap transformasi, dan kamu bersembunyi di antara kelompok tak tersentuh ini. Kata Wu Feiyu sambil menatap Sentian. Kaum tak tersentuh yang kau sebutkan memiliki darah dan daging yang sama denganmu. Hari ini aku akan membuatmu menyadari bahwa kau adalah kaum tak tersentuh yang kau sebutkan. Kata Sentian dengan ekspresi dingin. Wu Feiyu tampaknya merasakan niat membunuh yang dingin dari Sentian, dan tidak berani berbicara sejenak. Niheng di samping sedikit mengernyit, lalu melangkah maju dan berkata, "Kamu Sentian, kan? Aku Niheng, murid tertua dari Sekte Yuding. Kurasa ada beberapa kesalahpahaman antara kami dan kamu. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami ke Sekte Yuding? Aku yakin guru kami akan menerimamu sebagai murid karena kultivasimu. Tahukah kamu bahwa masuk ke Sekte Yuding dan menjadi murid Sekte Yuding adalah kehormatan yang tak tertandingi, yang jauh lebih baik daripada bergaul dengan orang-orang rendahan ini." Niheng merasakan aura dan kekuatan Sentian, dan benar-benar punya ide untuk merekrut Sentian. Lagi pula, hampir mustahil bagi seorang kultivator untuk berkultivasi hingga ke alam transformasi di desa pegunungan terpencil ini. Niheng takut ada latar belakang atau kekuatan tertentu di balik Sentian. Menjadi murid Sekte Yuding, Sentian sedikit mengangkat sudut mulutnya. Bahkan jika gurumu ada di sini, dia hanya layak untuk berlutut di hadapanku. Tanyakan padanya apakah dia berani menerimaku sebagai muridnya. Beraninya kau tidak menghormati guruku. Tahukah kau bahwa bahkan berbagai raja iblis di sekitar sini menghormati guruku? Kau, seorang anak muda, berani mengatakan kata-kata yang menghina guruku, kau hanya mencari kematian. Wu Feiyu berteriak pada Sentian. Mereka tidak tahu bahwa tuan mereka Hu Yixiao benar-benar telah berlutut di hadapan Sentian. Wah, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki kekuatan untuk mencapai alam transformasi, kami berdua takut padamu. Kata Niheng dengan ekspresi dingin. Meskipun Sentian sekarang berada di alam transformasi, mereka berdua juga tidak lemah. Dengan kekuatan alam transformasi yang sama, masih sangat mudah bagi mereka untuk bertarung 2 lawan 1. Namun,
Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Sentian kini memiliki kekuatan 3 suku di dalam badannya. Meskipun wilayah kekuasaannya belum banyak berkembang, kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun Sentian sekarang hanya berada di alam transformasi tingkat ke-8, dia tidak takut sama sekali bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultivator di bawah alam fusion tingkat ketiga. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultivator kelas 5 di alam fusi, Sentian akan mampu melindungi dirinya sendiri. Bagaimana kekuatan Sentian saat ini dapat dibandingkan dengan Wu Feiyu dan Niheng? Yang kubutuhkan bukanlah rasa takutmu padaku, yang kuinginkan adalah 2 nyawemu. Aku ingin membalaskan dendam penduduk desa Dasi. Aura pembunuh yang kuat meledak dari badan Sentian, yang juga membawa sedikit darah, dan menyelimuti Wu Feiyu dan Niheng. Jika bukan karena kedua orang ini, bagaimana mungkin begitu banyak penduduk desa Dasi bisa mati? Sentian ingin membalaskan dendamnya. Sentian, apakah pantas bagimu untuk menjadi musuh sekte Yuding kami hanya untuk membalas dendam terhadap sekelompok orang tak tersentuh? Tanya Niheng. Kau terus menyebut mereka orang buangan. Apakah karena mereka lemah dan lebih rendah darimu? Kata Sentian dengan tatapan dingin. Begitulah dunia surga dan manusia, seorang pahlawan dinilai dari kekuatannya. Jika tidak memiliki kekuatan, Anda hanyalah seekor semut, seseorang yang dapat didorong dan dibunuh sesuka hati. Ini adalah aturan dunia surga dan manusia. Jika Anda tidak ingin menjadi orang buangan, maka tingkatkan kekuatan Anda. Tidak ada yang memaksa mereka menjadi orang buangan, hanya saja mereka tidak cukup kuat. Niheng berbicara dengan sangat logis dan merasa bahwa apa yang dia katakan sangat masuk akal. Ketika Sentian mendengarkan penjelasan Niheng, dia menjadi semakin marah. Di dunia ini, ada orang yang kuat dan lemah. Tidak mungkin semua orang menjadi kuat. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat hanya karena kamu seorang kultivator dalam keadaan transformasi? Kamu bisa lebih unggul dari yang lain. Di mata para master sejati, kekuatanmu tidak ada apa-apanya. Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Kalian berdua seperti semut di mataku. Kalau begitu kalian berdua juga orang-orang yang tidak tersentuh seperti yang kamu sebut mereka. Tanya Sentian. Sentian, kau dan aku memiliki kekuatan yang sama, namun kau berani mengatakan hal seperti itu tanpa malu. Karena kau tidak mau mendengarkan nasihatku, kau hanya bisa mati. Niheng tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Sentian, dan aura pembunuh mulai muncul dari badannya. Awalnya dia ingin mengelabui Sentian agar pergi ke sekte Yuding sehingga dia bisa menghemat tenaga, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sentian tidak akan mendengarkan sama sekali. Karena Sentian tidak mau mendengarkan, kita tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan. Kalian akan tahu siapa yang mati sebentar lagi. Sentian tersenyum dingin, meraih kekosongan dengan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Sentian. Pedang pembunuh naga memancarkan hawa dingin yang menyengat. Meskipun roh pedang Zhongli terluka dan tidak dapat meninggalkan badan pedangnya, namun aura yang terpancar dari pedang pembunuh naga sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah pedang yang berharga. Tidak heran guru ingin membawamu kembali hidup-hidup. Sepertinya kamu memiliki banyak harta karun. Setelah Niheng mengatakan ini, dia mengambil kesempatan untuk menyerang Sentian. Melihat ini, Wu Feiyu juga menyerang pada saat yang sama, dan mereka berdua menyerang Sentian Seng dari kedua sisi. Melihat pemandangan ini, kepala desa tua dan Yuner semuanya sangat gugup, tetapi tidak ada gunanya merasa gugup, karena pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti. Belum lagi ikut berpartisipasi, kalaupun dekat-dekat, kemungkinan besar kamu bakal cedera akibatnya. Ayo, Sentian yang memegang pedang pembunuh naga juga ikut melompat. Niheng mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan seketika langit yang penuh dengan cahaya pedang meledak, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Sentian. Pisau berkepala harimau di tangan Wu Feiyu langsung menebas sebilah-bilah tajam sepanjang beberapa kaki, lalu menghantam dengan suara keras, membawa aura mengerikan. Kedua pria itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka pada serangan pertama. Bagaimanapun, kekuatan Sentian tidaklah lemah. Jika mereka ingin menangkap Sentian hidup-hidup, mereka hanya bisa membuat Sentian kehilangan kemampuan bertarungnya sejak awal. Tahukah kamu, menangkap seseorang hidup-hidup itu 10 atau 100 kali lebih sulit daripada membunuhnya. Dan melihat kondisi Sentian, mustahil bagi mereka untuk menangkapnya hidup-hidup,
jadi mereka harus membuat Sentian kehilangan kemampuannya untuk bergerak, untuk mencegah Sentian bunuh diri. Kedua orang ini mempunyai pemikiran yang sangat indah, tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa di mata Sentian, dia memandang rendah mereka, jadi bagaimana mungkin mereka bisa bunuh diri. Menghadapi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan bilah-bilah tajam, Sentian tersenyum dingin di sudut mulutnya, dengan penghinaan dan ejekan di matanya. Jika kau ingin bersaing denganku dalam ilmu pedang, aku khawatir aku adalah leluhurmu. Sentian dengan ringan mengetuk pedang pembunuh naga di kehampaan, dan dalam sekejap, bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya mekar di kehampaan. Duar, cahaya pedang Niheng dan bilah pedang Wu Feiyu jatuh dengan keras, namun semuanya terhalang oleh bunga pedang yang ditunjukkan dengan ringan oleh Sentian. Saat bumi bergetar, gumpalan asap mengepul ke langit. Badan Sentian tidak bergerak sama sekali, dan dia tidak mengalami cedera apapun. Melihat Wu Feiyu dan Niheng, keduanya terlempar ke belakang berulang kali oleh kekuatan tabrakan. Wu Feiyu dan Niheng terengah-engah dan menatap Sentian dengan tidak percaya. Ini, bagaimana ini mungkin? Keduanya membelalakkan mata, benar-benar tidak bisa dipercaya. Kalian harus tahu bahwa jika mereka berdua bergabung dan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, seharusnya mudah bagi mereka untuk mengalahkan Sentian yang berada di level yang sama. Namun tanpa diduga, Sentian hanya mengarahkan pedangnya ke udara dengan ringan dan menghentikan gerakan mereka tanpa mengalami cedera sedikitpun. Apakah ini terlalu luar biasa? Mengapa demikian? Sentian mengabaikan kedua orang yang terkejut itu, tetapi melirik pedang pembunuh naga di tangannya dan membelainya dengan lembut. Untuk menghadapi kalian berdua, aku benar-benar menggunakan pedang pembunuh naga. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Sama sekali tidak ada gunanya jika pedangku rusiak sedikit saja saat membunuh kalian berdua. Kata Sentian sambil menyimpan pedang pembunuh naga. Serangan sebelumnya membuat Sentian menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan kekuatan Wu Feiyu dan Niheng. Wu Feiyu dan Niheng sangat marah ketika mereka melihat Sentian bahkan telah menyimpan senjatanya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Ini adalah penghinaan yang nyata. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, badan Sentian bersinar dengan cahaya keemasan, dan badan emasnya yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan. Sisik yang bersinar dengan cahaya keemasan menutupi seluruh badan Sentian. Jika kalian berdua berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa membuat kalian mati lebih cepat. Sentian memandang Wu Feiyu dan Niheng dan berkata, "Nak, jangan terlalu sombong. Kekuatanmu saat ini hanya bergantung pada harta karun di tanganmu. Tanpa benda-benda ini, bagaimana mungkin kau bisa menjadi lawan kami?" Wu Feiyu yakin bahwa Sentian dapat dengan mudah menahan serangan mereka tadi karena pedang di tangannya. "Sekarang aku sudah menyimpan senjataku. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku menghajarmu habis-habisan tanpa senjata apapun." Setelah Sentian selesai berbicara, badannya tiba-tiba bergetar dan dia muncul di hadapan Wu Feiyu dalam sekejap. Kekuatan tiga suku dalam badan Sentian diaktifkan, dan dia melakukan langkah angin, secara langsung meningkatkan kecepatan langkah angin hingga ekstrim. Seolah-olah seluruh orang itu tidak bergerak, tetapi muncul dalam sekejap. Wu Feiyu sama sekali tidak dapat bereaksi. Ia juga tidak menyangka bahwa pada jarak lebih dari 10 meter, Sentian hanya menggerakkan badannya sedikit dan sudah berada di depannya. Ketika Wu Feiyu bereaksi, sudah terlambat. Dia hanya merasakan sebuah kekuatan menghantam perutnya dengan keras, lalu badannya melayang seperti layang-layang, lalu jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam dengan diameter beberapa meter. Niheng, yang berdiri di samping Wu Feiyu, tidak sempat bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak menyadari ketika Sentian muncul di depannya. Dia bahkan tidak melihat bayangannya. Seolah-olah Sentian muncul begitu saja. "Ini, kecepatan apa ini? Bisakah kamu melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu?" Wajah Niheng penuh dengan kengerian dan badannya gemetar. Bagaimana mungkin dia, seorang kultivator biasa di alam transformasi, melakukan teknik seperti perjalanan waktu? Itu tidak mungkin. Namun faktanya ada di depannya, dan Niheng tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada saat ini, Niheng ketakutan, dan akhirnya dia percaya apa yang dikatakan Sentian. Di depan Sentian, mereka hanyalah semut, yang disebut tak tersentuh. Niheng mundur dengan putus asa dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya.
Asap putih langsung menyebar dan membentuk penghalang di depannya. Ini adalah racun unik yang disempurnakan oleh Sekte Yuding, yang dapat membuat orang kehilangan kemampuan mereka seketika setelah menghirupnya. Setelah membuang racun, Niheng merasa sedikit lega. Melihat hamparan putih yang luas di depannya, Niheng merasa bahwa Sentian pasti telah kehilangan kemampuannya untuk bergerak, kalau tidak, dia pasti sudah menyusulnya sekarang. Tepat saat Niheng membantu Wu Feiyu berdiri dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia mendengar suara langkah kaki. Ketuk, ketuk, ketuk. Setiap langkah seakan-akan menginjak hati kedua orang itu. Pada saat ini, hati Niheng dan Wu Feiyu sudah serasa tercekat. Masuk akal jika di bawah racun semacam ini, tidak seorang pun akan bisa bergerak. Tetapi suara langkah kaki membuktikan bahwa seseorang masih bergerak, seolah-olah mereka tidak terpengaruh sama sekali. Mereka berdua menjadi gugup. Mereka berharap orang yang masih berjalan itu bukanlah Sentian. Tetapi ketika sosok Sentian keluar dari asap putih, hati kedua orang itu langsung hancur. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wu Feiyu menatap Niheng dengan bingung. Kau tahu, racun ini secara eksklusif dibuat oleh Sekte Yuding, dan murid Sekte Yuding biasa tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Sebagai murid tertua, Ni Hengcai membawa racun ini bersamanya, tetapi sekarang racunnya tidak efektif. Niheng juga bingung saat ini, dan dia tidak punya cara untuk menjelaskan mengapa ini terjadi. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sejauh menyangkut alkimia, guru mereka Hu Yixiao hanyalah seorang adik di hadapan Sentian, dan badan Sentian telah lama kebal terhadap semua racun apapun yang masuk ke badan Sentian akan dimurnikan oleh teknik jantung kondensasi. Melihat kedua orang yang kebingungan itu, Sentian tersenyum dingin. Jika dibandingkan dengan ilmu pedang, aku adalah leluhurmu. Jika dibandingkan dengan alkimia, gurumu akan memanggilku kakek. Apakah menurutmu kau bisa meracuniku dengan racun sampah ini? Begitu. Sentian selesai berbicara, sosoknya melintas lagi dan dia muncul tepat di depan Niheng dan Wu Feiyu. Tinju cahaya suci. Sentian berteriak dan melancarkan pukulan. Dengan berkah kekuatan tiga suku, kekuatan Holy Light Fist langsung meningkat. Cahaya keemasan yang muncul dari tinju Sentian bagaikan matahari. Duar, angin tinju yang sangat tajam menghancurkan seluruh kehampaan. Badan Wu Feiyu dan Niheng seperti jerami dan langsung terbang keluar. Kedua pria itu muenteh darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Di depan Sentian, yang memiliki kekuatan tiga suku, keduanya benar-benar rentan. Kenapa kamu begitu kuat di level yang sama? Wu Feiyu tidak bisa mengerti kenapa. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Niheng tahu bahwa dengan kekuatan Sentian, dia seharusnya adalah anak dari keluarga bangsawan di dunia surga dan manusia. Dia ingin tahu apa identitas Sentian. Tahukah kamu, di daerah ini, meskipun Sekte Yuding bukanlah yang terkuat, sebagai keturunan langsung dari Sekte Yuding, mereka hampir bisa berjalan-jalan di daerah ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hari ini mereka dihajar habis-habisan oleh Sentian, yang berada di level yang sama. Terlebih lagi, saat itu 2 lawan 1, dan mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, mereka dikalahkan tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Aku tidak punya identitas, dan aku tidak punya kekuatan apapun di belakangku. Kalian tidak perlu takut dengan identitasku. Jika kalian berdua masih punya kartu truf, tunjukkan saja semuanya. Jika tidak, aku akan mengirim kalian ke neraka. Kata Sentian dengan tatapan dingin. Wu Feiyu dan Niheng saling mendukung untuk berdiri dan menatap mata dingin Sentian. Mereka tahu bahwa jika Sentian tidak mati, merekalah yang akan mati. Pada saat ini, kedua pria itu tidak berniat menangkap Sentian hidup-hidup. Sentian, jangan terlalu sombong. Sebagai murid langsung Sekte Yuding, kami tidak bisa dibunuh begitu saja olehmu. Wu Feiyu berkata sambil menyipitkan matanya. Tentu saja aku tahu. Bahkan adikmu Zhang memiliki kartu talangan. Bagaimana mungkin kau tidak memiliki cara untuk menyelamatkan hidupmu? Tetapi tidak peduli apapun cara yang kau miliki, kau tidak dapat menyelamatkan hidupmu, bahkan jika tuanmu datang. Bahkan Tuan tidak dapat menyelamatkanmu hari ini. Mata Sentian memancarkan niat membunuh. Demi penduduk desa yang meninggal di desa Dasi, Sentian tidak akan membiarkan Wu Feiyu dan Niheng pergi hidup-hidup. Kamu terlalu sombong, kata Niheng, mengeluarkan 2 pil hitam dari badannya,
lalu menyerahkan salah satunya kepada Wu Feiyu. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua langsung menelan pil itu. Kemudian ekspresi kedua pria itu mulai menjadi ganas, dan aura di badan mereka terus meningkat, dan segera mencapai kekuatan alam transformasi tingkat ke-9. Sentian hanya berada di alam transformasi tingkat ke-8, tetapi sekarang ia harus menghadapi dua lawan di alam transformasi tingkat ke-9. Pil peledak, kamu menggunakan pil tingkat rendah seperti itu untuk meningkatkan kekuatanmu, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Sentian mensibir. Sentian, ini bukan pil peledak, ini adalah pil penambah energi yang sudah ditingkatkan. Pil ini tidak akan memiliki efek samping pada badan kita. Niheng menatap Sentian dan berkata dengan suara dingin. Bahkan jika kamu memakan ramuan Laozi, kamu tidak dapat mengubah nasibmu hari ini. Kata Sentian dengan dingin. Kalau begitu mari kita coba. Setelah Niheng selesai berbicara, dia melirik Wu Feiyu, dan dua orang yang telah meningkatkan kekuatan mereka bergegas menuju Sentian lagi. Ayo kita coba. Sentian juga langsung melompat, dan mereka bertiga mulai bertarung bersama. Sentian memasang wajah tenang saat dia terus bertarung dengan kedua pria itu, dan membawa mereka ke pegunungan di luar desa Dasi. Pada saat ini, Sentian tampaknya tidak terburu-buru untuk mengalahkan kedua orang itu, melainkan ingin agar kedua orang itu menjadi rekan tandingnya. Sentian baru saja memperoleh kekuatan 3 suku, jadi sudah tepat baginya untuk menjadikan Wu Feiyu dan Niheng sebagai mitra tanding sehingga dia bisa terbiasa menggunakan dan mengendalikan kekuatan 3 suku. Setelah memiliki kekuatan 3 suku, setiap gerakan Sentian menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terdengar suara gemuruh di gunung-gunung, batu-batu besar pecah, dan bagian-bagian besar pohon tumbang, seakan-akan dunia akan kiamat. Kepala desa tua dan yang lainnya menyaksikan dengan tenang dan hanya bisa berdoa dalam hati untuk Sentian, mereka tidak bisa membantu sama sekali. Lebih dari 10 menit kemudian, gunung yang awalnya setinggi 100 meter itu terpotiong puluhan meter akibat pertarungan 3 orang. Apakah kamu punya cara lain? Kalau tidak, aku tidak akan bermain denganmu. Sentian berkata dengan tenang setelah memaksa kedua pria itu mundur dengan telapak tangannya. Sekalipun kedua orang itu telah meningkatkan kekuatan mereka, di mata Sentian, itu masih belum cukup baik. Jika mereka berdua tidak punya cara lain, Sentian tidak mau membuang waktu. Niheng dan Wu Feiyu menatap Sentian dengan kaget. Meskipun kekuatan mereka meningkat, mereka tetap tidak bisa mengalahkan Sentian. Dan tampaknya Sentian menangani mereka dengan sangat mudah. Anda harus tahu bahwa Sentian tidak bersenjata, sementara mereka berdua memegang senjata. Bahkan dengan 2 lawan 1, mereka tetap tidak dapat mengalahkan Sentian. Pada saat ini, mereka berdua hanya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Kalian berdua tampaknya tidak punya cara lain, mati saja. Tinju Sentian memancarkan cahaya keemasan, dan dia meninju kedua pria itu. Melihat hal itu, mereka berdua segera mengangkat tangan untuk menghalanginya. Dengan suara keras, senjata di tangan Wu Feiyu dan Niheng hancur seketika, lalu mereka berdua terlempar mundur seketika. Kali ini, butuh usaha keras bagi mereka berdua untuk berdiri dengan bantuan satu sama lain. Namun, Sentian tidak mengambil kesempatan untuk menyerang lagi, tetapi menatap Wu Feiyu dan Niheng dengan tenang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, Wu Feiyu dan Niheng keduanya menatap Sentian dengan gugup, karena mereka tidak tahu kapan Sentian akan menyerang mereka. Sekarang mereka mengerti bahwa jika Sentian ingin membunuh mereka, dia dapat melakukannya kapan saja. Sentian, kita tidak punya dendam satu sama lain. Aku berlutut di hadapanmu. Bisakah kau tidak membunuhku? Wu Feiyu tampaknya telah runtuh secara mental. Dia tidak ingin mati, jadi dia bertanya kepada Sentian. Wu Feiyu, apa yang kau bicarakan? Sebagai keturunan langsung dari Sekte Yuding, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Kau benar-benar mempermalukan Sekte Yuding kami. Jika guru kami tahu, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Niheng berteriak marah ketika dia melihat bahwa Wu Feiyu benar-benar bersedia berlutut di hadapan Sentian untuk menyelamatkan hidupnya. Namun Niheng tidak tahu bahwa bahkan tuan mereka telah berlutut di hadapan Sentian, jadi apa yang bisa mereka katakan? Akan tetapi, Sentian tidak menjawab Wu Feiyu, melainkan berdiri di sana dengan linglung, pikirannya seakan tidak berada di sana lagi. Melihat Sentian tidak berbicara,
Wu Feiyu dan Ni Heng saling memandang, lalu perlahan mundur. Meskipun ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang Sentian, mereka berdua tidak berani menyerang Sentian lagi. Setelah mundur ratusan meter, Wu Feiyu dan Ni Heng melihat bahwa Sentian masih tidak bergerak, jadi mereka diam-diam menghela napas lega, berbalik dan berlari. Saudara Sentian, mereka berdua kabur. Zuzi melihat Sentian tergeletak tak bergerak, melihat Wu Feiyu dan yang lainnya kabur, dia langsung berteriak panik. Tetapi Sentian masih tidak bergerak, seolah seluruh badannya membeku. Baru setelah Wu Feiyu dan Ni Heng menghilang, ekspresi Sentian sedikit berubah. Aku mengerti penggunaan kekuatan ketiga suku ini. Wajah Sentian tiba-tiba dipenuhi kegembiraan, lalu dia melihat ke arah pelarian Wu Feiyu dan yang lainnya. Sosoknya melesat dan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Tidak peduli gerakan apa yang digunakan Sentian, kekuatan yang digunakannya hanyalah salah satu dari kekuatan ketiga suku. Tidak ada teknik yang dapat melepaskan kekuatan ketiga suku secara bersamaan. Sekarang Sentian akhirnya menemukan jawabannya. Ketika Wu Feiyu dan Ni Heng melihat bahwa Sentian tidak ada lagi, mereka berdua menyeka keringat dingin di dahi mereka. Akhirnya aku berhasil lolos. Aku tidak menyangka orang ini begitu kuat. Dia berasal dari sekte atau keluarga mana? Tanya Wu Feiyu dengan heran. Lagi pula, mustahil bagi penduduk desa yang tinggal di desa pegunungan untuk memiliki kekuatan seperti Sentian. Untuk mencapai kekuatan seperti itu, sumber daya yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Mustahil bagi desa pegunungan seperti ini untuk memiliki begitu banyak sumber daya. Bagaimana aku tahu? Aku hanya bisa kembali dan melaporkan kebenarannya. Ayo cepat, agar orang itu tidak mengejar kita. Ni Heng juga takut dengan pukulan Sentian, dan berteriak kepada Wu Feiyu untuk segera kabur. Namun, saat kedua pria itu bergerak, mereka melihat kilatan cahaya. Sebelum mereka dapat melihat apa yang terjadi, mereka mendengar teriakan Wu Feiyu. Ah! Salah satu lengan Wu Feiyu melayang ke udara, lalu darah menyembur keluar dari lengannya yang patah. Ini, kecepatan apa ini? Ni Heng tercengang, dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak menyangka Sentian akan menyusulnya secepat itu. Sentian terlihat berdiri di depan kedua pria itu dengan ekspresi tenang. Aura samar terus mengalir di sekitar Sentian. Mereka bisa melihat fluktuasi dalam kehampaan di sekitar Sentian dengan mata terbuka, tetapi mereka tidak bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh Sentian. Di mata mereka, Sentian saat ini tampak sulit dipahami, seolah-olah dia tidak berada di waktu dan ruang yang sama dengan mereka. Secara bertahap, sosok Sentian mulai terlihat jelas, dan pada saat yang sama, aura yang mengalir di sekitar Sentian berubah menjadi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Sentian, membentuk formasi pedang yang besar. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan oleh pedang terbang ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengar oleh Wu Feiyu dan Ni Heng sebelumnya, dan itu berbeda dari aura kelompok etnis lainnya. Di tengah formasi pedang besar itu, Sentian memiliki ekspresi tenang di wajahnya, bagaikan seorang abadi yang turun dari negeri dongeng, dengan tatapan yang menakutkan. Kakak senior, aura apa yang keluar dari orang ini? Sangat menakutkan. Wu Feiyu meringis kesakitan, bahkan tidak mau membalut lukanya, dan menatap Sentian dengan ngeri. Ni Heng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu aura macam apa ini. Aura ini lebih murni daripada energi spiritual dan 100 kali lebih kuat daripada kekuatan spiritual. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Penampilan Sentian saat ini telah membuat mereka berdua pingsan. Kalian berdua benar-benar hebat, menjadi penguji pedang kekuatan ketiga sukuku. Ucap Sentian dengan tenang. Kekuatan tiga suku. Wu Feiyu dan Ni Heng tercengang pada saat yang sama. Mereka tidak tahu apa kekuatan ketiga suku itu. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Sentian melambaikan tangannya pelan, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbang ke arah mereka berdua. Melihat ini, Ni Heng dengan putus asa mendirikan penghalang dan berteriak, "Adik junior, cepat keluarkan token talangan." Wu Feiyu kemudian bereaksi dan buru-buru mengeluarkan token talangan dari pinggangnya, dan menempelkan token itu di lengannya yang patah, yang berlumuran darahnya sendiri. Diiringi kilatan cahaya keemasan, cahaya yang dipancarkan token perintah perlindungan itu membungkus erat kedua orang itu. Ni Heng juga mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan token perintah perlindungannya sendiri,
lalu meludahkan seteguk darah ke token itu. Kedua tanda keamanan itu memancarkan cahaya pada saat yang sama, dan sebuah penghalang melilit kedua orang itu, yang memberi mereka rasa aman. Sayangnya, sebelum mereka berdua bisa mengatur napas, mereka mendapati bahwa penghalang yang dibentuk oleh tanda perintah itu rapuh seperti kaca di bawah serangan pedang terbang itu dan hancur dalam sekejap. Pada saat ini, kedua pria itu tercengang. Ini adalah kartu truf terakhir mereka, tetapi kartu truf terakhir ini sangat rentan di depan Sentian. Lengan Wu Feiyu yang lain terpotiong, dan kakinya juga terpotiong oleh pedang terbang itu, meninggalkan banyak luka. Dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Niheng mengalami nasib yang sama, semua anggota badannya terputus dan seluruh badannya berlumuran darah. Badan Sentian bergerak, dan dia langsung muncul di atas mereka berdua, menatap Wu Feiyu dan Niheng, bagaikan seorang abadi yang turun. Wu Feiyu dan Niheng menatap Sentian. Tidak ada jejak ketakutan di mata mereka saat ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka hanya berharap untuk mati dengan cepat. Siapa kau? Jika kau punya nyali, bunuh saja kami. Tuanku akan membalaskan dendam kami. Niheng menatap Sentian dan berkata. Wu Feiyu tidak berkata apa-apa, tatapannya kosong. Dia selalu mengira Sentian adalah orang buangan dari pegunungan. Kemudian dia mengetahui bahwa Sentian sangat berkuasa dan seharusnya adalah putra dari keluarga bangsawan. Sekarang Sentian membunuh mereka berdua dalam hitungan detik. Sekarang mereka tidak dapat mengetahui siapa Sentian. Sentian tidak menjawab Niheng. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan meraih kedua pria itu, dan membawa mereka kembali ke desa Dasi seolah-olah mereka adalah anak ayam. Sentian tidak ingin membunuh mereka berdua. Dia ingin orang-orang desa Dasi membunuh mereka secara pribadi untuk meredakan kebencian di hatinya. Zuzi dan kepala desa tua sangat gembira ketika mereka melihat Sentian kembali bersama Wu Feiyu dan Niheng. Kakak Sentian, kamu baik-baik saja. Zuzi dan Yunaer berlari dan berkata kepada Sentian dengan khawatir. Bagaimana mungkin aku dalam masalah? Jangan khawatir. Sentian tersenyum tipis, lalu menatap kepala desa tua itu dan berkata, Kepala desa tua, aku telah membawa kembali kedua penjahat itu dan menyerahkan mereka padamu untuk ditangani. Kepala desa tua itu tampak gembira dengan air mata di matanya, lalu mengangguk. Semua penduduk desa di desa Dasi menatap Wu Feiyu dan Niheng dengan marah. Jika bukan karena kedua orang ini, bagaimana mungkin begitu banyak orang mati di desa Dasi mereka? Bunuh mereka, bunuh mereka. Seluruh penduduk desa Dasi berteriak. Kepala desa tua itu melambaikan tangannya dan berkata, kita tidak boleh membiarkan mereka mati dengan mudah, kita harus menyiksa mereka sampai mati. Setelah itu, kepala desa tua itu mengikat Wu Feiyu dan Niheng di alun-alun. Faktanya, meskipun keduanya tidak diikat, mereka tidak akan dapat kabur, karena semua anggota badan mereka telah dipatahkan oleh Sentian. Terutama Wu Feiyu, kedua lengannya terpotiong, dan hampir mustahil untuk menyambungnya kembali. Setelah mengikat kedua lelaki itu, kepala desa tua itu berkata, rekan-rekan desa, karena merekalah kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita harus membalas dendam sekarang. Kalian masing-masing boleh menyiksa mereka dengan segala cara yang kalian bisa, tetapi kalian tidak boleh membiarkan mereka mati. Kalian harus menyisakan sedikit napas untuk penduduk desa. Kepala desa tua itu mengikuti instruksi banyak penduduk desa, dan semua orang mengangguk setuju. Mari kita mulai dengan orang ini. Kepala desa tua itu menunjuk ke arah Wu Feiyu dan berkata, bagaimanapun, Wu Feiyu datang ke desa Dasi 2 kali dan memukul, memarahi, dan mempermalukan orang-orang di desa Dasi. Semua orang di desa membencinya. Semua penduduk desa berbaris dan mulai menyerang Wu Feiyu. Ada yang menggunakan pisau untuk memotiong daging Wu Feiyu, ada yang menggunakan batu untuk memukulnya, dan ada yang menggunakan api untuk membakarnya, namun tak satu pun dari mereka yang menyerang bagian vital dan tidak membiarkan Wu Feiyu mati. Teriakan Wu Feiyu bergema di seluruh alun-alun. Sekarang dia berharap bisa segera mati. Hidup sekarang ini menyebalkan. Sayangnya, dia ingin mati, tetapi dia tidak bisa mati sama sekali. Inilah kehidupan nyata yang lebih buruk dari kematian. Yuner, di mana nenekmu? Sentian menyadari bahwa dia sudah bangun dan tidak melihat wanita tua itu, jadi dia bertanya pada Yuner. Bagaimanapun,
Sentian sekarang dapat memiliki kekuatan 3 suku berkat manik ajaib wanita tua itu. Sentian ingin mengucapkan terima kasih padanya. Tetapi ketika Sentian bertanya, Yuner mulai menangis, yang membuat Sentian sedikit bingung. Sentian, nenek Yuner dibawa pergi oleh Taois Wuji, kata kepala desa tua dengan ekspresi sedih. Meskipun dia tahu bahwa wanita tua itu adalah iblis, dia telah tinggal di desa Dasi selama bertahun-tahun. Dia adalah orang yang baik dan bahkan mengadopsi Yuner. Jadi kepala desa tua itu sedih ketika wanita tua itu ditangkap. Tuan Wuji, Sentian sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Kudengar pendeta Wuji sangat membenci orang-orang dari suku iblis. Selama dia mendengar bahwa ada orang-orang dari suku iblis di suatu tempat, dia akan muncul dan menangkap mereka. Nenek Yunaer ditangkap kali ini, aku khawatir dia dalam bahaya besar. Kepala desa tua itu berkata dengan suara rendah. Ketika Sentian mendengar ini, ekspresinya menjadi serius dan dia bertanya, "Kepala desa tua, apakah kamu tahu di mana pendeta Wuji?" Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Kami hanya mendengar orang-orang seperti pendeta Wuji." Melihat bahwa kepala desa tua itu tidak tahu, Sentian hanya bisa menyerah. Setelah menangani urusan sekte Yuding, dia bisa pergi untuk bertanya kepada Raja Iblis Yihe. Jika wanita tua itu benar-benar menjadi korban pembunuhan Taois Wuji, Sentian pasti akan membalaskan dendamnya. Tugas saat ini adalah menangani sekte Yuding. Jika sekte Yuding tidak ditangani, desa Dasi mungkin akan menderita di masa mendatang, dan Sentian sendiri tidak akan mampu melindungi orang-orang di desa Dasi ini setiap hari. Tetapi jika berhadapan dengan sekte Yuding, meskipun tingkatan Sentian sekarang sudah naik ke tingkat transformasi ke-8 dan dia juga memiliki kekuatan 3 klan, dia tetap tidak percaya diri jika dia benar-benar mulai bertarung dengan Master Sekte Hu. Selain itu, Sentian tidak tahu banyak tentang situasi Sekte Yuding saat ini, jadi Sentian perlu memahami kekuatan Sekte Yuding terlebih dahulu sebelum membuat rencana. Saat ini di alun-alun, Wu Feiyu telah disiksa oleh banyak penduduk desa sampai-sampai dia hanya bisa menarik napas tetapi tidak bisa mengembuskannya, dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Namun mata yang sedikit bergerak itu berarti Wu Feiyu masih hidup, tetapi itu lebih menyakitkan daripada kematian. Saya melihat badan Wu Feiyu sudah terkoyak, banyak dagingnya telah terpotiong, dan ada luka di dadanya, dan organ dalamnya terlihat jelas. "Bunuh, bunuh aku, kumohon, kumohon." Wu Feiyu memohon dengan suara lemah, memohon agar dirinya cepat mati. Siksaan menyakitkan semacam ini 10.000 kali lebih menyakitkan daripada kematian. Kau ingin mati sekarang, tetapi sudah terlambat. Saat kau membantai penduduk desa ini dan membandingkan mereka dengan semut, bukankah kau sangat hebat? Hari ini kau dengan rendah hati memohon semut-semut ini di matamu. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengeluarkan sedikit bubuk merah muda dari badannya dan melemparkannya ke Wu Feiyu. Badan Wu Feiyu bergetar hebat, seolah-olah digerogoti oleh ribuan semut. Rasa sakit seperti itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, Ni Heng, yang berdiri di samping Wu Feiyu, menatap Wu Feiyu dengan tatapan kosong. Celananya sudah basah kuyup. Ni Heng, yang selalu tangguh dan kuat, sangat takut hingga celananya basah kuyup. Dia tidak takut mati, tetapi melihat ekspresi Wu Feiyu yang tak bernyawa, Ni Heng merasa takut. Sentian melirik Ni Heng yang telah mengompol, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, karena dia tahu bahwa ketika mereka yang siap mati dan tangguh benar-benar takut, mereka akan lebih takut daripada orang-orang pengecut itu. Sentian, jangan bunuh aku, kumohon jangan bunuh aku. Ketika Ni Heng melihat Sentian menatapnya, dia langsung memohon. Pertahanan psikologis Ni Heng benar-benar runtuh. Sekarang dia seperti guguk liar, memohon dengan getir kepada Sentian. Selama Sentian tidak membunuhnya, dia akan bersedia melakukan apa saja. Beri aku alasan mengapa aku tidak boleh membunuhmu. Sentian menatap Ni Heng dengan ekspresi main-main di wajahnya dan berkata. Ketika Ni Heng mendengar ini, pikirannya mulai bekerja cepat. Jika dia ingin Sentian tidak membunuhnya, dia harus memberitahu Sentian beberapa informasi yang berguna baginya. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian Sentian adalah sumber daya, karena di dunia surga dan manusia, sumber daya berada di atas segalanya.
Siapa yang tidak ingin memiliki sejumlah besar sumber daya untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat? Sentian, selama kau tidak membunuhku, aku bisa menemukan cara untuk mendapatkan semua sumber daya dan ramuan dari Sekte Yuding untukmu. Selama kau memiliki sumber daya ini, kau pasti bisa menembus alam transformasi dan mencapai alam fusi. Aku janji. Niheng tahu bahwa hanya sumber daya yang bisa membuat Sentian menyukainya. Kamu hanyalah murid Sekte Yuding. Bisakah kamu mendapatkan semua sumber daya Sekte Yuding untukku? Sentian mensibir. Dia tahu bahwa Niheng hanya berbicara omong kosong untuk bertahan hidup. Kau tidak tahu, aku murid tertua dari Sekte Yuding dan penerus Sekte Yuding yang ditunjuk oleh guru. Selama guru meninggal, aku akan menjadi Master Sekte. Begitu aku menjadi Master Sekte, semua sumber daya Sekte Yuding akan menjadi milikmu. Niheng buru-buru menjelaskan. Namun Sentian masih mensibir dan berkata, jika aku membunuhmu sekarang dan kemudian menghancurkan Sekte Yuding, semua sumber daya Sekte Yudingmu akan menjadi milikku. Mengapa aku harus menunggumu menjadi pemimpin sekte? Itu seperti melepas celana untuk kentut, bukankah itu membuang-buang waktu? Niheng membuka mulutnya, ingin mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Sentian untuk menghancurkan Sekte Yuding. Tetapi sekarang dia tidak berani membuat Sentian marah, jadi dia tidak mengatakannya sama sekali. Namun, Niheng masih berkata dengan bijaksana. Kau tidak tahu, guruku sekarang berada di alam fusi tingkat ketiga, dia. Sentian melambaikan tangannya untuk menyela Niheng. Bahkan jika dia berada di alam fusi tingkat ketiga, aku masih bisa membunuhnya. Apakah kau meragukan kekuatanku? Tidak, tidak, aku tidak berani meragukan kekuatanmu. Aku telah melihatnya. Sama sekali tidak ada masalah bagimu untuk membunuh alam fusi tingkat ketiga. Tetapi ada dua paman lain di Sekte Yuding kita yang berada di tingkat yang sama dengan guruku, dan ku dengar ada sesepuh tertinggi di daerah terlarang Sekte Yuding kita yang tidak pernah muncul. Karena itu, bukanlah tugas yang mudah untuk menghancurkan Sekte Yuding. Selain itu, Sekte Yuding kita juga memiliki kolam obat. Jika kau bisa berendam di kolam obat, kau bisa terlahir kembali dan kekuatanmu akan meningkat drastis. Tetapi metode untuk membuka kolam obat hanya diketahui oleh para master sekte berikutnya, dan kolam obat hanya dapat dibuka setiap 3 tahun sekali. Kami di Sekte Yuding juga punya paviliun obat-obatan. Kudengar paviliun itu penuh dengan ramuan kuno. Bahkan guruku belum pernah melihat banyak ramuan itu. Niheng memberitahu Sentian tentang berbagai sumber daya Sekte Yuding. Hanya dengan cara ini Sentian bisa tertarik. Apa gunanya menceritakan semua ini padaku? Aku tidak punya waktu untuk menunggumu menjadi pemimpin sekte. Sentian mendengus dingin. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Niheng hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak, aku tidak perlu menjadi pemimpin sekte. Aku bisa membawamu ke Sekte Yuding. Dengan kekuatanmu, guru pasti akan menghormatimu, dan kemudian kau bisa mengikuti kami saat kolam obat dibuka. Adapun paviliun obat, selama kau memasuki Sekte Yuding, jika kita berdua bekerja sama, kita bisa membuat guruku mati secara tidak sengaja, dan kemudian membunuh kedua pamanku. Kemudian aku akan menjadi pemimpin sekte, dan Sekte Yuding akan menjadi milikmu. Demi menyelamatkan hidupnya, Niheng bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu bahwa dia akan mengkhianati guru dan leluhurnya. Sentian menatap Niheng dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Niheng, yang awalnya sangat tangguh, akan mampu melakukan apapun setelah mengalami gangguan mental. Namun, kata-kata Niheng benar-benar membuat Sentian mulai merasa tersentuh. Dengan kekuatan Sentian saat ini, memang sulit untuk menghancurkan Sekte Yuding sepenuhnya, dan bahkan jika dia menghancurkan Sekte Yuding, itu tidak akan menguntungkan Sentian sama sekali. Namun, jika dia dapat menemukan cara untuk mengambil alih Sekte Yuding demi keuntungannya sendiri, dan yang lebih penting, jika dia dapat memperoleh semua sumber daya di dalam Sekte Yuding ke tangannya sendiri, Sentian dapat menggunakan sumber daya ini untuk menerobos alam transformasi dan mencapai alam penggabungan. Dengan cara ini, Sentian tidak perlu bersembunyi di desa pegunungan kecil ini sepanjang waktu. Pada saat itu, Sentian juga dapat menggunakan kekuatan Sekte Yuding untuk menemukan keberadaan Suyuki, Huo Feng dan lainnya. Yang terpenting adalah setelah dia memperoleh kekuatan, dia dapat menemukan cara untuk membantu Raja Iblis Yihe menyatukan 3 kaisar dan 4 raja. Dengan begitu,
Sentian akan memiliki kendali atas hampir seluruh klan binatang, dan akan jauh lebih mudah baginya untuk menunjukkan kekuatannya di dunia surga dan manusia. Melihat Sentian ragu-ragu, Niheng merasa ada peluang, dan berkata dengan gembira. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan menjadi gugukmu di masa depan, dan aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Aku tahu kau tidak percaya padaku, aku bisa menyerahkan seberkas jiwaku, dan selama aku memiliki dua pikiran, kau dapat membunuhku kapan saja. Niheng terus meningkatkan taruhannya, dia takut tidak bisa membuat Sentian terkesan. Karena dia benar-benar takut setengah mati. Melihat Wu Feiyu yang sekarat di sampingnya, Niheng merasa takut dari lubuk hatinya. Aku membunuh rekan magangmu. Bagaimana kau tahu gurumu akan menerimaku? Lagi pula, ada beberapa konflik antara gurumu dan aku. Gurumu pernah berlutut padaku. Sentian menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan pemimpin Sekte Hu. Ketika Niheng mendengar bahwa tuannya telah berlutut di hadapan Sentian, dia pun sangat terkejut. Namun, tak lama kemudian, Niheng berkata, "Tuanku sangat serakah. Ia meminta kami untuk membawamu kembali hidup-hidup. Ia pasti mengincar harta karunmu. Untuk sementara, kau bisa memberikan harta karun itu kepadanya, dan aku akan mengucapkan beberapa patah kata untukmu. Mengenai pembunuhan adik laki-lakiku, tuanku tidak akan peduli. Saat aku menjadi pemimpin Sekte Yuding, bukankah harta karun itu akan kembali padamu? Harus kukatakan bahwa otak Niheng cukup cepat. Agar bisa bertahan hidup, ia tidak boleh punya dasar." Setelah mendengarkan saran Niheng, Sentian memang tergerak. Setelah ragu-ragu sejenak, Sentian tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Niheng. Namun, Sentian tidak ingin membunuh Niheng. Sebaliknya, dia langsung menyedot seberkas jiwa Niheng dan kemudian langsung memasukkannya ke lautan kesadaran yang luas. Selama Niheng berani tidak patuh, Sentian dapat dengan mudah mencekik jiwa Niheng. Ketika Niheng melihat Sentian telah menyedot seutas jiwanya, dia langsung menghela napas lega. Dia tahu Sentian telah melepaskannya. Benar saja, setelah menyedot jiwa Niheng, Sentian melambaikan tangannya untuk memotiong tali pada Niheng dan menurunkannya. "Tangan dan kakimu patah. Beristirahatlah di sini selama beberapa hari dan aku bisa membantumu pulih. Setelah itu, kita bisa pergi ke Sekte Yuding bersama," kata Sentian kepada Niheng. "Semuanya akan tunduk pada pengaturan Tuan Sen," kata Niheng dengan hormat. Tetapi setelah membiarkan Niheng pergi, Sentian harus memberikan penjelasan kepada kepala desa tua dan yang lainnya. Kepala desa tua, Niheng ini. Sentian ingin menjelaskan kepada kepala desa tua, Niheng ini mungkin berguna baginya. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, kepala desa tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Sentian, kami tahu maksudmu. Tidak apa-apa. Lagi pula, Niheng tidak pernah membunuh penduduk desa kami secara pribadi. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Satu Wu Feiyu saja sudah cukup, dan kekuatan utama desa Daking telah kau bunuh. Dalam beberapa hari, aku akan membawa orang-orang ke desa Daking dan memindahkan semua sumber daya desa Daking kembali." Melihat kepala desa tua itu begitu murah hati, Sentian hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan rasa terima kasih. Selanjutnya, Sentian memurnikan salep giok hitam dan mengoleskannya ke anggota badan Niheng sehingga anggota badannya dapat pulih dengan cepat. Bersambung.